Nah, lapor Pak Wapres di sini, kita udah sampai. Ini lapor Mas Wapres ya, lapor Mas Wapres. Ini teman-teman mesti perhatikan dahulu. Jadi di sini ada security check ya, pas deteksi pas pampres, kita mesti masuk dahulu, kasih tas kita gitu ya, supaya bisa diperiksa dahulu di pas pampres di sini. By the way, ini di Kebun Sirih teman-teman ya, di Kebun Sirih ya, bukan di Medan Merdeka, bukan di sebelahnya Monas bukan ya, tetapi ini di Kebun Sirih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal datang ke lokasi yang di Kebun Sirih. Jadi dia nyambung ke sana, tetapi pintu utama ada di Kebun Sirih ya teman-teman ya. Setelah dari sini, ini adalah alurnya teman-teman ya. Ini adalah alur pengaduan masyarakat pada Wakil Presiden ya, lapor Mas Wapres, oke? Luar biasa. Kita respect nih sama Mas Wapres ya, mau bikin laporan seperti ini. Ini adalah pengaduannya, jadi pengadu datang ya. Pengadu datang, lalu dilakukan pengecekan oleh petugas Pas Pampres, kemudian nomor 2, pengambilan nomor antrian, mengadu memasuki lobi, diarahkan oleh UKD untuk mengambil nomor antrian. Nomor 3 kemudian registrasi ya, registrasi dibantu pada meja registrasi. Kemudian nomor 4 adalah menuju ruangan Dumas ya. Dumas itu pengaduan masyarakat ya. Kemudian nomor 5 adalah pelayanan oleh petugas ya, pelayanan oleh petugas. Kemudian nomor 6, petugas akan membantu membuatkan ID lapor ya. Jadi ada ID laporan teman-teman ya. Ini bukan cuma omong-omong ya, ini serius nih teman-teman ya. Kemudian pencetakan laporan aduan ya, pencetakan laporan aduan luar biasa. Kemudian tahap akhir pengadu dapat meninggalkan ruangan. Oke, selesai ya, selesai. Nah, ini teman-teman ya lokasinya. Ini lapor Mas Wapres. Jam layanannya dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang ya, 8 sampai 2 siang, dan jumlah pengadu hanya 50 orang satu hari ya. Pengadu berpakaian bebas rapi dan hanya 1 orang yang boleh masuk. Pengadu membawa KTP dan merupakan orang yang langsung mengalami kejadian ya, nggak boleh lu mewakili orang lain, boleh. 4, pengadu membawa bukti permulaan dan atau bukti pendukung yang relevan. 5, substansi aduan tidak sedang atau telah menjadi objek peradilan. Nomor 6, dilarang mengambil foto dan atau video selama di ruang pengaduan dan istana Wapres. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Ini satu poin yang mesti kita pertanyakan nih. Kok bisa tidak boleh transparan ya? Oke. Kemudian dilarang bla 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 ya, ini semua ya teman-teman ya. Dilarang, pakai sendal juga nggak boleh. Oke. Kita masuk teman-teman ya. Ini dia tempat kita. Ini kayaknya masuk dulu. Kemudian ini. Ya Pak, ya Pak. Bapak nggak boleh rekam. Mohon maaf, Bapak siapa? Saya petugas di sini. Ya, Bapak siapa? dari? Saya masyarakat Pak. Oh iya, nggak boleh rekam kalau di sini Pak. Ada aturannya Pak. Bapak silakan baca di sini. Ya. Ada aturannya tidak boleh merekam Pak. Silakan Pak. Tidak boleh merekam. Iya. Dilarang nomor 6 Pak ya. Iya Pak. Silakan, Mohon maaf Pak, saya warga masyarakat. Betul. Saya mau melapor. Iya. Saya Tapi pengen, Bapak nggak usah ngerekam. Ya, saya pengen transparan, boleh nggak? Iya, silakan. Tapi jangan usah ngambil lihat. Gitu. Silakan Nggak, Bapak. Saya pengen transparan. Sedang Iya, live di ini sini Pak. aturannya. Ini sedang live. Silakan. Bapak, ini ada Ya. aturannya. Ya. Ya. Bapak ada aturannya. Ya. Di situ Bapak baca aja dulu. Silakan Nggak, Pak. ini aturan dari siapa? Ya itu dari kami, dari dalam sini, aturan dari pimpinan. Mas Wapres bukan? Iya. Mas Wapres. Betul. Dia yang inginkan seperti ini. Betul. Jadi tidak boleh transparan. Betul. Bukan transparan, Pak. Ini adalah lingkungan kepresiden. Di dalam Bapak transparan silakan. Di dalam boleh transparan? Iya. Oh, gimana kan? Dalam arti gini, Bapak boleh bercerita apapun, tapi tidak untuk merekam di sini, Pak. Ya berarti nggak boleh transparan? Bukan masalah transparan di sini, Pak. Gimana? Ini adalah ya, strategis, Pak, lingkungan strategis yang Bapak silakan lapor. Apapun Bapak mau laporkan kami terima. Tapi kemarin tidak merekam. di Kompas TV banyak begini direkam. Justru makanya sekarang kami coba untuk ini kan, Pak, untuk menerapkan ini aturan yang nomor 6 ini, Pak. Ya makanya kita mau tahu dulu supaya nggak salah Pak. Betul. Supaya kita nggak ribut. Betul. Kita nggak ribut, saya nggak pengen ribut. Saya cuma menjelaskan bahwa ini sudah ditetapkan oleh pimpinan kami seperti ini. Ya, kami pimpinan hanya itu siapa? Apakah Mas Wapres? mulai dari atas sampai ke bawah, Pak. Dari mulai Mas Wapres sampai ke bawah, Pak. Itu kesepakatan kami. Kesepakatan? Iya. Tapi dituangkan tertulis nggak? Ya itu, Pak. Sudah ditulis ini, Pak. Ada peraturan Wapres nggak? Ya nggak sampai ke situ, Pak. Ini di sini sudah ada aturannya. Berarti nggak ada? Iya sekarang. Oke, saya bisa nggak bicara dengan Mas Wapres langsung? Oh ya jangan, itu kan ada bukan masalah nggak boleh. Ya, Bapaknya kan ada kegiatan-kegiatan yang banyak, sehingga harus melalui protokol. Jadi mohon Bapak berkenan, udah
sekarang kita nggak usah ini, Bapak sekarang kan sudah ada aturan di sini Pak ya. Silakan Bapak ikutin aja Pak. Enggak Pak, saya ikutin hukum. Iya. Bukan ikutin oknum. Ini hukum. Saya tidak bilang oknum. Makanya saya nggak bilang oknum. Saya nggak bilang oknum. Saya bertanya. Hukum, Pak. Makanya saya mau bertanya. Ini hukum di sini. Makanya saya mau bertanya. Iya. Yang bikin aturan ini siapa? Yang bikin aturan di sini adalah kami dari Satgas Lapor Mas Wapres. Berarti Satgas sudah diketahui oleh Mas Wapres. Sudah diketahui oleh Mas Wapres. Iya. Oke. Saya mau ketemu siapa ketuanya di sini. Boleh nggak? Apa? Mau bertanya mengenai ini. Oh iya silakan nanti, silakan Ya, Bapak matikan di sini dulu videonya. Enggak, sampai situ tunggu. Iya. Kita mau transparan. Oh iya. Kita mau transparan. Ini pelayanan Pak, publik. kami di sini Pas Pampres pun transparan Pak, semua Pak. Oh, kalau mau transparan jangan larang merekam dong. Loh, memang nggak boleh kalau direkam. Makanya saya mau bertanya. Ya, keuntungan Bapak untuk merekam apa sekarang saya tanya? Mau transparan. Apanya ditransparanin? Kami Ini sudah pelayanan terbuka. publik, Pak. Betul, Pelayanan publik. Kami mau transparan. Minta saya mau ketemu sama ketuanya siapa? Betul. Ketuanya Lapor Mas apa siapa sama namanya, Pak? Silakan masuk dulu, Bapak Sudah matiin masuk, dulu. Pak, sudah masuk. Silakan masuk ke dalam. Sudah tadi. Tapi matiin. Sudah tadi sama matiin Bapak, videonya. sudah. Itu aturannya sudah seperti Saya itu, mau Pak. matikan. Kalau memang begitu aturannya. Oke, Saya Bapak orang yang masuk bikin dulu. aturan siapa? Dulu Karena aja di kemarin dalam, tadi boleh saya panggil. Kompas. Oke, saya Enggak. tunggu sini aja sini. Ya udah, oke. Sini, Ya oke? udah. Saya tunggu sini. Oke. Pak ya, tunggu. Jadi teman-teman, ini ternyata ada aturan baru. Nggak baru sih aturannya sih. Iya ya. Aturannya nggak baru. Cuman dari kemarin itu ternyata boleh Kompas TV, Metro TV, semuanya boleh. Yang nggak boleh kita hari ini teman-teman ya. Ini live Pak ya, kita live YouTube. Semua masyarakat boleh menonton ya teman-teman ya. Jadi ternyata di gedung ini ada larangan merekam. Kalau larangan merekam ya kita nggak bisa masuk karena tidak boleh transparan. Kalau nggak transparan ya kita nggak berani gitu kan. Siapa tahu di dalam nanti ada bagi-bagi duit, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Kita menunggu ya teman-teman ya. Kita menunggu teman-teman ya, karena ternyata di ruangan di kompleks Mas Wapres ini tidak boleh ada larangan merekam gitu. Kalau larangan merekam ya kita nggak berani ya teman-teman ya, karena tidak transparan teman-teman. Kalau tidak transparan ya kita nggak berani gitu. Jadi kita mau tahu bagaimana aturan yang jelas gitu kan, aturan jelasnya bagaimana, apakah boleh tidak boleh merekam gitu loh. Kalau tidak boleh, kalau boleh ya boleh. Tetapi kan kita mau tahu bagaimana dasar hukumnya gitu loh. Jangan sampai rakyat dikasih gula-gula boleh melakukan pengaduan tapi tidak boleh transparan gitu kan, kacau kalau begitu kan. Oke, kita menunggu ya teman-teman ya. Kita menunggu dari tim panitia Mas Wapres ya teman-teman ya. Kita menunggu dari tim panitia Mas Wapres. Kemarin kan banyak tuh yang datang tuh dari Kompas TV, dari Metro TV, mereka boleh merekam gitu ya. Ternyata kita ini tidak boleh merekam ya. Sebenarnya sih bukan nggak boleh merekam, cuman mungkin mereka terganggu kali ya. Kita nggak tahu juga ya, atau bagaimana ya. Tetapi pada selayaknya yang namanya pelayanan publik itu harus transparan ya. Yang namanya pelayanan publik itu harus transparan ya. Tidak boleh ada disembunyikan. Nggak boleh ada diam-diam ya. Yang namanya pelayanan publik itu harus transparan. Oke. Nah, ada yang bertanya, yang mau kita laporkan siapa? Enggak, kita mau lapor ini. Mau lapor oknum hakim. Oknum hakim mau kita laporkan ya. Mudah-mudahan Mas Wapres mau mendengarkan laporan kita ya. By the way, satu hari hanya boleh masuk 50 laporan teman-teman ya. Nggak boleh lebih dari 50 laporan. Oke. Nah, bagaimana Pak? Nah, kita mau transparan Pak. Enggak. Ini pelayanan publik, pakai uang kami nih Pak, uang semua kan, betul ya? Ini pakai uang pajak Pak, uang pajak kami nih Pak. Jadi kami mau transparan. Kita ada aturannya Mas. Iya makanya saya mau ketemu dengan yang bikin aturan siapa, gitu loh Pak. Bisa nggak? Jadi mungkin gini Pak. Ya. Kami dari keamanannya. Ya. Kami hanya menyampaikan dari pimpinan bahwasanya untuk lapor Mas Wapres sesuai dengan ketentuan Bapak izin. Ya. Lanjut mungkin tadi ada miskomunikasi lah. Ya. Gitu kan Pak ya. Ya. Jadi mau dimaafkan. Ya. Dari penyampaiannya mungkin kurang nggak sesuai dengan Bapak. Nanti mungkin Bapak ingin ketemu ketua tim atau ketua tim Mas Wapres. Iya Pak. Nanti sudah jadi saya menunggu. Siap. Baik Pak. Jadi mau ditunggu dulu Pak. Ya, jadi supaya tidak miskomunikasi ya. Sesuai dengan aturan, ya. memang harus makanya Pak. Dengan nomor antrian Pak izin. Betul, makanya jadi ini kan
semua ini pakai uang kami, Pak, uang rakyat ya. Oleh karena itu, aturan yang berlaku harus aturan rakyat, Pak, bukan aturan oknum. Oke? Jadi kami mau ketemu langsung dan yang bikin aturan. Kalau memang begitu aturannya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau aturan nggak begitu, Mohon maaf, oh iya Bu, Pak. ya, Selamat Pak pagi. Awan, Dengan siapa Pak? saya Awan, Pak Awan. ya, Mau ini Pak, ikut acara. mau ikut lapor Mas Wapres. Oh iya. Heeh. Bapak mohon maaf, kami tidak boleh merekam karena di dalam itu kan ada pengadu lain Pak. Pelapor lain yang identitasnya tidak boleh Oke. ketahuan. Nah, yang boleh merekam itu hanya biro pers, media yang sudah terdaftar. Iya. Oke. Kalau pribadi belum boleh ya Pak. Oke, dengan Ibu siapa, maaf? Saya Yola Ibu Yola dari, dari sekretaris pribadi, stafnya. Pak tim. Wapres. oh, staf Pak Wapres. Oke. Iya. Kalau gitu alasannya bisa diterima. Alasannya adalah karena ada pengadu lain Ya. yang mungkin kita khawatir kan dia mungkin tidak mau terekspos gitu ya. Nah, kalau gitu saya minta izin kepada Mas Wapres atau kepada ketua tim dari Satgas dari lapor Mas Gibran, khusus untuk saya mau direkam karena saya mau transparan. Khusus untuk laporan saya. Nah, apakah diizinkan? Kami Begitu, Bu. juga nanti ada rekaman Pak di dalam. It's okay. Silakan Bu merekam supaya kita sama-sama fair ya. Bu merekam, saya juga merekam. Untuk apa Pak kalau perlu Untuk transparansi, Pak, Bu. tahu? Iya, untuk apa kalau Untuk transparansi. Ini negara demokrasi. Iya, Karena negara demokrasi, semua pelayanan publik pakai uang kami, pakai uang rakyat, betul Bu ya? iya. Karena itu kami boleh dong minta transparan. Kan ada di media, Pak. Di media? juga meliput. Bukan, pelaporan saya. Iya. Saya pengen pelaporan saya itu transparan. Gitu, Iya. Bu. Gitu maksud saya. Maksudnya, Kalau orang lain tidak mau dipublis nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu, Bu. cuman begini Pak, mohon maaf. Untuk pelayanan di sini itu memang tidak ada menggunakan tidak ada dananya Pak. Maksudnya tidak ada iuran apapun. Uang rakyat. Ya. Jadi? Maksudnya Bapak ketika melapor di sini Ah. tidak dikenakan biaya. Betul, betul, Jadi- betul. Tapi kan di sini kan butuh minum ya, butuh kursi ya. Ya. Itu kan semua pakai uang rakyat, Bu. Betul ya? Ya. Nah, oleh karena itu, semua pelayanan publik itu harus transparan, Bu. Ya. Itu menurut kami, Ya. ya kan? Oleh karena itu, kita mau ketemu dengan ketua Satgas kalau memang nggak boleh. Kalau memang itu aturannya, gitu loh. Aturan masuk tuh mesti undang-undang dong, ya kan? Nggak boleh aturan oknum, Ya. kan begitu. Bapak, pada intinya di sini mohon maaf kalau Bapak ingin ikutan acaranya boleh, ikutan programnya boleh, tetapi tidak bisa merekam Pak. Makanya alasannya apa? Sudah merekam. Alasannya kan ada pelapor lain Pak. Ya kan sudah Jadi, saya jelaskan tadi. Ruangannya Iya. itu bersama Pak. Iya, saya sudah menjelaskan. Hmm. Untuk pelapor lain nggak masalah. Saya bisa terima. Alasannya itu bagus, alasan masuk akal. Hmm. Tapi untuk pelaporan saya pengen transparan. Baik, kalau misalnya Bapak Nah. mau merekam, nanti saat di ruangan itu tidak boleh tetap. Eh, Tapi maksudnya, sampai menuju ke ruangan boleh, tetapi saat di ruangan tidak boleh karena di situ banyak orang lain Pak. nah, justru pengaduan saya yang mau saya rekam, gitu loh. Kalau direkam suara boleh Pak. Rekam suara boleh. Iya. Oke Bu ya, kalau gitu dari sini ke sana boleh rekam. Pas masuk nggak boleh merekam. Iya. Tetapi untuk ketika sudah masuk ke agenda, saya boleh merekam suara saya. Ya kalau misalnya Bapak untuk catatan Bapak ya. Nah, oke, Bapak demi mau merekam. transparansi Bu. Ya boleh. Bapak aduannya tentang apa? Tentang Ya apa nanti dulu? disampaikan. Kami juga di sini harus mensortir Pak. Jangan sampai aduannya itu tidak relevan. Misalnya Ya ada kalau nggak sampai relevan yang suruh kemarin- pulang aja Bu. Ya, Jangan di sini oleh dong. oleh sebab itu makanya kami juga bertanya Bapak kira-kira aduannya tentang apa? Ada tentang oknum pejabat Bu. Oh, kalau begitu pejabat ini rahasia. Nggak rahasia bagi saya. Oh, nggak rahasia. Nggak rahasia dong. Ini pelayanan publik Bu. Justru Tidak perlu kami ini dirahasiakan. Pak ingin mengarahkan kalau memang ini sensitif dan rahasia kami akan Tidak. Semua- pisahkan Bapak dengan ruangan lain. Oh kalau gitu boleh dan saya minta direkam. Itu bagus sekali kalau boleh. Oh iya. Oke, lebih Kalau baik boleh ya. saat itu. Kami siapkan. Ya, Itu ada siap. ruangan khusus ya Pak. Ada, kami siap. Ya. Jadi tidak bersama-sama dengan pengadu lain. Kami Karena kami siap sekali. kalau Bapak lihat di ruangan itu kan bersama-sama ya Pak ada Ya. 10 meja. Nah, Ya. itu ada yang kasusnya macam-macam. Oke. Jadi kami Oke, mohon maaf tidak berkenan ya. baik. Tapi kalau Kalau- misalnya Bapak ingin melaporkan kasus tertentu yang sifatnya sensitif, boleh kan? Nanti Oh, kami sangat siapkan sensitif, Bu. ruangannya. Sangat sensitif. Ya. Kalau Kami siapkan. kalau Mas Gibran, Mas Wapres bersedia boleh. Nanti Oke. kami siapkan ruangannya. Dan, Oke, intinya disiapkan ruangannya. Nanti kita akan merekam di situ. ya, Oke, boleh. Bu. Saya terima kasih. Ya, makasih Ya. Bu. Makasih Pak. Kita Ya, ya. siapin ruangannya. Makasih, Pak. Siap. Ya, saya tunggu ya di sini ya. Makasih Pak. Ya. Saya aja juga semua periksa ya. Tadi udah. Tadi saya keluar lagi situ. Ya, makasih ya, Bu ya. Oke, jadi teman-teman akhirnya disepakati bahwa kita akan dipisahkan ruangannya karena kita akan mengadukan cukup sensitif karena ini berhubungan dengan pejabat ya, pejabat publik
cukup sensitif, jadi akan disediakan ruangan khusus untuk kita untuk melakukan pengaduan atau pelaporan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti diterima dan kita sudah sepakati di ruangan itu kita akan merekam gitu ya, karena menurut gue ya, seluruh pelayanan publik itu harus transparan ya. Menurut kami, seluruh pelayanan publik yang pakai uang kami, pakai uang rakyat itu harus transparan. Oke? Kalaupun tidak transparan, is okay kalau memang diatur di undang-undang, ya kan? Karena negara ini negara undang-undang, negara hukum ya, bukan negara oknum. Bukan satu orang, dua orang boleh bikin aturan suka-suka hati dia, tidak ya, pakai uang kita ya, pakai uang rakyat ya kan. Tetapi yang namanya pelayanan publik selama pakai uang rakyat itu harus transparan, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Contohnya ada Badan Intelijen Negara, itu kan sudah ada undang-undangnya bahwa itu mereka rahasia gitu kan. Tetapi hal-hal seperti ini yang bersifat pelayanan publik, apalagi bersifat pengaduan ya, menurut kita sih ini selayaknya dapat dibuka untuk umum gitu ya. Kalau memang perlu disiarkan juga sekalian, nggak apa-apa gitu ya, namanya pengaduan gitu kan, nanti kan diproses gitu kan, nanti tinggal diproses bagaimana hasilnya. Belum tentu kita benar lah ya, yang namanya pengaduan belum tentu kita benar, belum tentu kita salah ya. Orang kan mencoba mengadu boleh-boleh aja dong ya kan. Nah lagi pula ini sebuah terobosan dari Mas Wapres ya, sebuah terobosan yang mungkin dulu Ahok yang melakukan itu. Kalau sekarang yang Mas Wapres ini ya, Mas Wapres ini yang pertama kali gitu ya. Ada yang bilang dokumentasi ditulis aja Pak, nanti akan ada tertulis ya, Pak Del Lasso nanti akan ada tertulis. Kemudian Bapak Sarung Ajah, tolong dilaporkan pajak 12%, itu sangat berat. Oke Pak ya, nanti akan saya masukkan di agenda pelaporan kita. By the way, kita kalau memang boleh merekam dan boleh transparan, maka kita akan datang rutin. Kita akan datang rutin untuk melaporkan oknum ya, pejabat gitu Pak ya. Tetapi kalau tidak boleh transparan, tidak boleh merekam, ya omong kosong ya. Kalau pelayanan publik tidak boleh merekam, itu omong kosong. Jadi kita pulang aja kalau memang tidak boleh merekam gitu ya. Supaya apa? Supaya transparan gitu ya. Supaya negara ini bisa maju teman-teman ya. Kalau pelayanan publik tidak bisa transparan, ya omong kosong, cuman omong-omong doang gitu. Buat apa ada pelayanan publik kalau tidak transparan gitu ya. Nah, kemudian kita juga pengen yang namanya pelaporan atau pengaduan itu berproses. Ada prosesnya, ada step by step-nya, ada hasil akhirnya, dan ada review-nya gitu kan. Jangan cuman pelaporan ditampung kemudian nggak diproses gitu kan. Nah sekarang bagaimana caranya pelaporan ditampung dan bisa diproses? Solusi cuma satu, transparansi ya kan. Solusi cuma satu, yaitu transparansi teman-teman ya, tidak ada solusi lain. Kalau mau negara ini maju harus transparan teman-teman ya. Kalau tidak transparan ya omong kosong semuanya gitu kan. Jadi pelaporan itu kalau tertracking, kalau bisa di-tracking ya, seandainya pelaporan itu bisa di-tracking di sebuah sistem online, maka pelaporan itu akan berprogres gitu loh. Tetapi kalau pelaporan itu tidak bisa di-tracking secara online, ya omong kosong. Jadi nanti orang lapor ditampung, taruh tong sampah gitu kan. Taruh tong sampah, nggak ada proses, nggak ada yang namanya bagaimana perjalanan kasusnya, siapa saja sudah ditemui, apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, apakah ada tindak lanjutnya, apakah ada yang dihukum dan sebagainya. Omong kosong kalau tidak transparan gitu teman-teman ya. Jadi harus transparan teman-teman yang namanya pelaporan atau pengaduan ya, gitu ya teman-teman ya. Nah tadi dari tim Ibu Yola, dari timnya stafnya Wapres mengatakan bahwa kenapa ini tidak boleh merekam, dengan alasan kan banyak orang yang melapor. Karena banyak orang yang melapor, kan tidak semua orang pengen informasi laporan dia ketahuan, ya kan? Tidak semua orang kepengen informasi yang dia laporkan itu terekspos ke publik, sehingga tidak boleh merekam. Nah, menurut gua ini alasan yang betul, ya, ini alasan yang masuk akal. Tetapi gua bisa memberikan argumen yang lain ya. Argumen gua adalah it's okay kalau orang-orang tidak mau direkam. It's okay, itu mereka ya. Tetapi untuk laporan gua pengen direkam. Oke?
untuk laporan gua pengen direkam. Untuk laporan gua pengen transparan. Boleh atau tidak boleh? Kalau nggak boleh, gua pulang. Gitu kan? Ternyata boleh. Tadi dia bilang ya. Dan berhubung laporan gua bilang itu sensitif, maka dia bilang kami akan sediakan ruangan khusus. Dia bilang, oh bagus sekali kalau bilang. Gue pikir ya, ini luar biasa banget ya. Ini breakthrough ya, bagus sekali. Dan memang harusnya begitu ya. Yang namanya dokter, kita ke dokter juga kita nggak bisa rame-rame ya. Ke dokter juga satu persatu orang ya. Oleh karena itu, pengaduan pun harusnya satu persatu gitu. Dan kita beruntung sekali, kita disediakan tempat ya. Nanti akan dikasih satu tempat untuk kita bisa mengadukan dan melaporkan, satu tempat spesial, satu tempat khusus, dan kita sudah sepakat kita boleh merekam, gitu ya, gitu. Dan gua nyatakan lagi berkali-kali ya bahwa semua gedung yang ada di sini, Mas Wapres, makan siangnya Mas Wapres, makan malamnya Mas Wapres, minuman aqua yang ada di sini, kursi, meja, semua ada di sini, semuanya dibeli pakai uang rakyat. Semua dibeli pakai uang kita, ya, uang Anda dan uang saya, teman-teman ya. Uang pajak Anda semua, uang pajak lu, uang pajak gua, semua dibeli pakai uang kita. Oleh karena itu, yang berlaku haruslah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tidak boleh peraturan oknum, ya. Tidak boleh satu orang, dua orang bikin aturan suka-suka dia, menabrak undang-undang, gitu teman-teman ya. Oleh karena itu, gua pengen aturan itu berlaku adalah aturan undang-undang. Di undang-undang belum ada nih mengenai pelaporan Mas Wapres ini ya. Gua nggak tahu ada apa enggak ya. Tetapi kalau mengenai pengaduan pejabat udah pasti ada ya. Cuman apakah pengaduan itu boleh transparan atau tidak boleh transparan, gue tidak tahu. Apakah diatur di undang-undang atau enggak ya. Tetapi gua rasa mungkin sudah diatur ya. Mungkin sudah diatur dan sudah jelas ya. Tidak mungkin rahasia. Ya, tidak mungkin pelaporan itu rahasia. Tapi anyway, kalaupun peraturan itu rahasia, peraturan itu berlaku kalau orang yang pengen melaporkan itu pengen dirahasiakan, gitu kan? Tetapi kalau orang yang pengen melaporkan itu tidak mau dirahasiakan, pengennya terbuka untuk umum, kayak gue ini kan gue melapor dan gue pengen terbuka untuk umum, nggak perlu dirahasiakan lagi, undang-undang, gitu kan? Nah, oleh karena itu gue sudah bilang, dalam hal pengaduan ini, gue pengen transparan, gue pengen terbuka, gue tidak mau diam-diam, gue tidak mau disembunyikan, gue tidak mau ada larangan merekam. Gitu. Dan tadi sudah diizinkan ya teman-teman ya, sudah dengar sendiri ya dari Ibu Yola, dia sudah mengizinkan. Oke, nanti akan disediakan ruangan khusus dan kita sudah diperbolehkan untuk merekam supaya transparan gitu ya, supaya transparansi. Ini pelayanan publik teman-teman ya, pelayanan publik, beli pakai uang rakyat ini semua teman-teman ya, masa tidak boleh transparan gitu kan? Bapak Khairul angkat Bapak, Indonesia butuh sosok yang berani seperti Bapak katanya. Bapak Peter Alexander memang harus di-challenge untuk diizinkan dan ternyata difasilitasi. Bagus ya Pak ya, luar biasa ya. Coba kalau kita bodoh-bodoh aja tadi nggak mau ngelawan ya, nggak boleh masuk teman-teman ya. Tetapi kita mau bertanya. Saya tadi tanya, mana ketua timnya, ketua tim Satgasnya mana, ketua tim siapa namanya, staf lapor Mas Wapres. Ini kan tim ya, ini kan satuan tugas, satuan khusus ini kan. Ini ada satuan khusus, ada timnya ini. Siapa kepalanya kita mau ketemu, kita mau ketemu sama dia, kita mau bertanya aturan ini datang dari mana gitu loh. Aturannya aturan lu yang bikin atau aturan dari negara, dari pemerintah gitu kan, aturan undang-undang. Kalau aturan undang-undang kita patuh karena kita negara hukum teman-teman ya, kita harus patuh pada negara hukum. Tetapi kalau aturan ini tidak jelas, tidak ada, ya nggak boleh, lu bikin aturan sembarangan. Ini kan hak kita untuk merekam ya. Kita punya handphone, saya punya handphone, punya dokumen, punya kamera, ini hak gua untuk merekam, ya kan? Tetapi kalau hak gua ini mau dibatasi, boleh, silakan. Tetapi dibatasi pakai undang-undang, teman-teman ya. Dibatasi pakai hukum, bukan dibatasi pakai kesepakatan oknum, tidak boleh. Tetapi ternyata tadi kepala satuan tugasnya, siapa tadi? Satgasnya lapor Mas Wapres tidak bersedia hadir. Kita tidak tahu siapa orangnya dan kita tidak tahu kenapa dia tidak mau hadir. Padahal anak buah tadi sudah ribut sama kita ya. Anak buah dia sudah agak bersih tegang dengan kita, seharusnya tidak dibiarkan ya. Seharusnya anak buah itu tidak dibiarkan untuk bersih tegang dengan masyarakat. Anak buah itu harus dibantu oleh atasannya. Atasannya tadi tidak mau turun, tidak mau ketemu dengan kita. Kita nggak tahu apakah dia lagi makan, lagi sibuk atau lagi apa. Tapi intinya dia belum bersedia bertemu dengan kita. Akhirnya tadi bertemu dengan Ibu Yola. Ibu Yola itu katanya staf khususnya langsung Wapresnya ya. Nah, jadi dia bilang sudah disepakati oleh semua dari atasan bahwa ini tidak boleh merekam. Tapi gue tanya dong alasannya apa, ya kan? Kan tidak sekonyong-konyong lu bikin aturan, pasti ada alasan.
Ternyata dia kasih alasan yang bagus ya. Alasannya adalah tidak boleh merekam karena yang lapor di sana itu banyak, yang melapor di sana itu banyak. Kalau orang banyak melapor kan tidak semua orang pengen dipublis gitu kan. Nah, menurut gua itu alasan masuk akal. Alasan masuk akal ini gua bisa kasih argumen balik ya. Gua kasih argumen balik bahwa it's okay kalau orang-orang tidak mau merekam. Oke, gua maunya khusus laporan gua pengen transparan, gua pengen direkam gitu ya. Khusus pelaporan gua pengen direkam, gua pengen transparan. Boleh atau nggak boleh? Ternyata diperbolehkan, teman-teman ya. Ternyata diperbolehkan. Kita tunggu ya, jangan-jangan nanti berubah lagi nih setengah jam lagi. Jangan-jangan berubah lagi gara-gara ada instruksi dari atas ya. Kita tidak tahu kenapa ya. Kadang-kadang kan kalau kantor pajak begitu tuh. Tetapi mudah-mudahan ya Mas Wapres bersedia untuk kita laporkan secara transparan, secara terbuka dan tidak diam-diam, gitu ya. Kemudian Bapak Peter Alexander mengatakan perlu diusulkan agar dibuat sistem atau aplikasi untuk tracking atas progres kasus-kasus yang dilaporkan seperti Ahok. Gue setuju banget, gue sependapat banget. Kita masih belum tahu bagaimana sistem di sini ya, karena kan ini program baru dan programnya mendadak. Oke, programnya baru dan mendadak dibikin, gue rasa dibikin dengan sangat ekspres ya. Apakah ada sistem tracking? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada kita bantu deh ya Mas Wapres. Kalau nonton video ini ya Mas Wapres, coba deh kalau nggak ada kita bantu ya Mas Wapres. Kalau nggak ada kita bantu. Kita punya teman-teman tim IT yang bisa bantuin dari PT Arion ya, dari IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kita punya teman-teman tim IT yang bisa membantu. Kalau Mas Wapres membutuhkan jasa tim IT, gratis ya, kita kasih gratis. Bantuan jasa tim IT untuk membuat sistem untuk men-tracking pelaporan. Oke, untuk men-tracking pelaporan. Supaya apa? Supaya orang tidak hanya lapor tapi nggak ada progres, ya kan? Yang namanya laporan harus ada progres. Dari hari +1 bagaimana, H+2 bagaimana, H+3 bagaimana. Hari demi hari harus ada progres. Itu teman-teman ya. Seperti Bank BCA gitu, atau Bank Mandiri, atau bank apapun. Kalau kita bikin laporan, 1 kali 24 jam sudah ada progres ya. Sudah ada yang telepon, sudah ada yang chatting, sudah ada yang meng-follow up laporan kita. Bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Omong kosong ya. Kementerian Keuangan, pengaduan DJP, Itjen Kementerian Keuangan, Itjen DJP, omong kosong semua ya. Kompasjak apalagi tuh, sampah itu ya. Oke. Jadi kita sangat berharap ketika kemarin gue mendengar ada yang namanya Mas Wapres bikin lapor Mas Wapres, langsung gue bikin video teman-teman ya. Kemarin siang begitu gue mendengar ada laporan Mas Wapres, langsung gue bikin video bahwa gue melaporkan dan sudah gue laporkan seorang oknum pejabat di YouTube gue ya, di YouTube gue. Dan hari ini gue datang langsung, gue bangun pagi teman-teman ya. Jarang-jarang gue bangun pagi ya. Gue bangun pagi datang langsung ke kantornya Mas Wapres di Jalan Kebun Siri, pengen melaporkan oknum, melaporkan ya. Nah, jadi kita datang pagi-pagi, sudah datang dan ternyata tidak boleh merekam, ada aturannya gitu kan. Kemarin sih boleh ya, kemarin Kompas TV, kemudian Metro TV, TV One, iNews, semua pada datang dan semua pada boleh merekam gitu kan. Nah, tiba-tiba hari ini sudah tidak boleh merekam, kita tidak tahu kenapa, ya kan? Oke, Pak Peter Alexander. Oke, kemudian Pak Gongstil 1919. Pak, yang pajak final UMKM minta Pak Gibran perpanjang iya untuk WPOP UMKM. Yes teman-teman ya. Jadi hari ini gue punya 2 agenda hari ini. Salah satunya itu ya. Jadi gue hari ini punya 2 agenda pelaporan. Salah satunya itu ya, yaitu minta perpanjang PPh final UMKM orang pribadi yang 7 tahun ya. Kalau perlu dipermanenkan gitu. Karena suatu hal yang sudah dibikin mudah, tolong dong jangan dipersulit gitu kan. Yang sudah gampang jangan dipersulit gitu ya. Tetapi Sri Mulyani tipe orang yang nggak peduli. Dia nggak peduli lu mau ngomong apa, mau keluar-keluar, mau nyampah sumpah serapah, nggak peduli dia. Pokoknya dia mau berhentiin aja gitu ya. Dia maunya tidak mau diperpanjang, ya udah nggak usah perpanjang gitu kan, selesai urusannya gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kita punya 2 agenda, atau mungkin meningkat ya, atau mungkin berubah lagi agenda lainnya, atau mungkin saja ya, tapi ada 2 agenda yang pasti akan kita sampaikan. Salah satu agendanya adalah untuk perpanjang PPh final UMKM ya, karena masyarakat lagi susah banget, masyarakat lagi sangat membutuhkan ya, bantuan dari pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden ya, Pak Prabowo. Pak Prabowo lagi di luar kota, sekarang ada Mas Wapres, oke? Gua respect sih sama Mas Wapres ya. Kalau Mas Wapres mau menanggapi laporan kita ya,
dan bersedia melakukan action yang betul-betul serius, gue bersujud di kaki dia ya, kalau emang mau ya, bersedia ya. Gue bersujud di kaki Mas Wapres, gue rekam gue bersujud di kaki Mas Wapres ya. Walaupun kufu-fafa ya, mohon maaf ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Tetapi semua orang bisa berubah teman-teman ya, semua orang bisa berubah. Dan Mas Wapres membuktikan loh ya, Mas Wapres membuktikan loh, dia berubah teman-teman ya, dia bisa pidato. Kemarin kan ada pidato Mas Wapres yang katanya sudah sampai 1 juta penonton ya, luar biasa loh. Pidato Mas Wapres sampai 1 juta penonton itu luar biasa, itu gila banget ya. Belum pernah dalam sejarah Indonesia merdeka yang namanya wakil presiden itu pidato kemudian ditonton 1 juta orang, nggak pernah teman-teman ya. Bahkan di negara demokrasi, bahkan di era media sosial, tidak pernah ada pidato wakil presiden yang tembus 1 juta penonton. Walaupun kita tidak tahu ya, apakah ada buzzer di situ, apakah ada orang yang terlibat, itu kita tidak tahu, ya kan? Tetapi ini membuktikan progres di mana Mas Gibran terlepas dari segala kontroversinya, dia pengen membuktikan, ya kan? Dia pengen membuktikan kalau dia bisa kerja nih, ya kan? Terlepas dari segala kontroversi ya, termasuk gua juga mengkritisi dia. Tetapi it's okay, yang namanya demokrasi kita saling mengkritisi, tidak masalah ya. Nah, terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan itu, Mas Gibran sudah menyatakan bahwa dia itu pengen menerima laporan dari warga masyarakat, ya kan? Kalau dia pengen terima laporan dari masyarakat, artinya dia pengen transparan. Transparan nggak ya? Bukan. Dia pengen menerima keluh kesah masyarakat, ya kan? Kalau dia pengen menerima keluh kesah dari masyarakat, maka selayaknya lah itu menjadi transparan, oke? Tetapi kan mungkin beberapa masyarakat berpikir, wah, gua kan mau melaporkan, nggak nyaman dong kalau ketahuan media massa, kan gua mungkin mau laporin bapak gua atau sebagainya gitu kan, nggak enak dong kalau ketahuan media massa gitu kan. Akhirnya gua rasa para tim-tim dari lapor Mas Kak Wapres ini membuat aturan baru ya, mungkin dia bikin aturan baru supaya tidak boleh merekam. Sebenarnya sih aturannya sudah ada sejak kemarin ya. Aturan dilarang merekam sudah ada sejak kemarin, sudah ada di poster ya. Nah, cuman gue tetap datang karena gue berpikir gue mau tahu dulu nih bagaimana aturannya gitu kan. Kalau memang ada aturannya nggak apa-apa, kita tidak usah merekam ya. Kita di dalam ruangan kita bagi-bagi duit aja, ya kan? Gue bagi duit, tolong lu hantam nih si orang ini kan gitu, ya kan? Kalau tidak transparan ya. Tetapi kalau transparan ya tidak perlu bagi-bagi duit ya. Kalau transparan. Oleh karena itu, gue pengen ini menjadi transparan, gua pengen ini menjadi sebuah jurisprudensi ya teman-teman, alias boleh dibilang apa istilahnya ya? Jurisprudensi itu istilahnya contoh teman-teman ya, contoh bagi orang lain gitu loh. Kalau mau bikin pengaduan, ya transparan aja. Lu mau laporin orang, lu mesti berani dong tanggung jawab laporan lu kan gitu. Jangan cuma ngomong-ngomong doang, ya kan? Dan kenapa kita butuh transparan teman-teman? Karena kita mau ini negara tuh jadi lebih baik teman-teman ya. Negara demokrasi itu bisa lebih baik kalau transparan. Itu teman-teman ya. Di negara demokrasi manapun itu akan lebih baik kalau bisa transparan. Itu teman-teman ya. Kalau nggak bisa transparan, omong kosong itu ya. Kalau nggak bisa transparan itu omong kosong teman-teman ya. Oke, gua akan Nah, ini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi di negara demokrasi itu semuanya harus transparan, teman-teman ya. Justru yang paling penting untuk transparan adalah ketika terjadi sengketa, ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi perbedaan pendapat. Justru itulah saatnya kita harus transparan, gitu teman-teman ya. Nah, tetapi berbeda halnya dengan oknum-oknum pemeriksa pajak atau oknum-oknum hakim di pengadilan pajak yang tidak boleh transparan, yang tidak mau warga masyarakat umum mengetahui kasus pajak ini. Akibatnya apa? Akibatnya orang nggak ngerti kasusnya apa gitu kan, tiba-tiba sudah diblokir, yang kacau kalau begitu ya. Oke, ada chatting dari Pak Peter Alexander ya. Perlu diusulkan agar dibuat sistem atau aplikasi untuk tracking atas progres kasus-kasus yang dilaporkan seperti apa. Oh, tadi sudah ya. Tadi sudah. Kemudian, ya Pak. Ya. Ya Pak. Ya.
Bapak pelayan publik? Iya. Kenapa tidak boleh merekam? Takut apa? Karena aturan di sini, Pak. Itu loh, saya menjalankan aturan. Pak. Tadi saya ketemu dengan Ibu Yola. Ibu Yola tadi tidak mempermasalahkan. Kenapa Bapak mempermasalahkan? Baru saya bilangin, Pak, saya. Siapa? Siapa yang bilang? Mana dia? Suruh sini. Dia tadi ngomong kok, janji dia. Gimana Bu Yola ini? Masyarakat pengen ikut ini, Pak, Mas lapor. Nggak boleh tadi. Ya itu orang-orang situ. Kita pengen transparan, Pak. Bapak menghargai rakyat nggak? Kalau menghargai, patuh pada hukum nggak? Nah, mana Bu Yola? Bu Yola aja. Bu Yola. Oke. Loh, teman-teman, ada perubahan ya, teman-teman ya. Ada perubahan. Tiba-tiba tadi Satpam ya, kita tidak mau ribut dengan Satpam, teman-teman ya. Kayak dulu ya. kita tidak mau ribut sama Satpam ya, teman-teman ya. Kita mau bertemu dengan Ibu Yola ya. Kita mau bertemu dengan Ibu Yola karena tadi Ibu Yola sudah menjanjikan bahwa boleh merekam nanti ya, teman-teman ya. Itu sudah janji dari Ibu Yola ya. Boleh merekam, tetapi hanya untuk ruangan khusus dan untuk kita saja. Oke ya, tadi sudah ada Satpam, tiba-tiba ada perubahan, teman-teman ya. Ada perubahan, kita nggak tahu kenapa ya. Kok bisa ada tiba-tiba tidak boleh lagi. Nah, ini jangan sampai pelayanan publik yang makan uang gaji dari pajak kita, kemudian tidak mau transparan ya, tidak mau transparan. Kita pengen ini negara transparan, teman-teman ya. Karena apa? Karena semua yang ada di sini itu dibeli pakai uang kita, uang rakyat, teman-teman ya. Oke. Ada chatting dari Bapak Nok Darti. Kalau saya sih lihat pidatonya Wapres karena dia KSN, manusia pelongo, jadi penasaran mau ngomong apa nih bocah. Sekedar itu sih. Kalau Wapres lain kan emang memenuhi syarat, jadi yang biasa saja. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Terlepas dari segala plus minusnya Mas Gibran, terlepas dari segala kontroversinya, dia adalah satu-satunya Wapres yang bersedia menerima warga masyarakat datang untuk membuat pengaduan dan pelaporan. Gue tanya, Wapres mana yang mau melakukan itu? Gue tanya, Presiden mana yang melakukan itu? Tidak ada, teman-teman ya. Ini adalah satu-satunya Mas Wapres yang bersedia menerima pelaporan masyarakat. Dan kita sambut, teman-teman ya. Kita jangan pesimis dulu ya, jangan marah-marah dulu, tetapi kita sambut, teman-teman ya. Kita sambut niat baik ini ya. Yang namanya niat baik kan bagus ya, boleh dong ya. Jangan kita tolak gitu, teman-teman ya. Oke. Kemudian ada chatting dari kawan. Aku nitip, mengapa Bea Cukai Pasar Baru dan kantor pos selalu membuat NPWP 000? Padahal dokumen kami sebagai PKP lengkap. Uangnya impor kemana? Kantor pejabat kah? Nggak tahu Pak ya. Boleh Pak. Cuman gini Pak, yang mesti melaporkan ke sini itu hanya masyarakat yang menerima, yang mengalami kejadian. Gitu Pak ya. Nggak bisa orang lain. Gitu ya. Nggak bisa orang lain. Oke. Bapak Bodi, di tempat publik tak boleh direkam. Jawabannya boleh Pak ya. Iya Pak. Pagi Pak. Siapa tadi saya lupa Pak? Awan. Awan. Bukan Hansen ya? Bukan. Oh, iya. Awan. Bu Yola ya? Iya. Oke Bu, jadi gimana? Dimatikan dulu boleh Pak? Hah? Dimatikan dulu. Oh, tidak mau Bu? Bapak lagi nge-live ya? Lagi live. Semua warga masyarakat Indonesia bisa menonton. Followersnya siapa tuh Pak? Hah? Followersnya banyak. Enggak banyak, cuma sedikit lah Bu. Jadi gini Bu, boleh gimana? Ada update? Ini Pak laporan rumah. Ya. Pak ya. Sudah saya foto tadi. Ya. Ya. Di sini saya mau menjelaskan. Ya. Keinginan Bapak. Ya. Dapat kami akomodir. Ya. Untuk disampaikan langsung dengan tim khusus. Tetapi untuk merekam belum boleh Pak. Oke. Nggak boleh di sini atau nggak boleh di sana juga? Di sana belum boleh. Oke. Jadi di sini tidak boleh merekam ya? Kenapa? Di sini tidak boleh. Di sini tidak boleh Pak. Di sana juga tidak boleh. Tidak boleh. Bapak ingin melihat apanya Pak? Hah? Merekam tuh ingin melihat apa? Jadi gini Bu, perlu saya jelaskan bahwa semua yang ada di sini itu dibeli pakai uang rakyat. Betul Bu ya? Betul. Oleh karena itu, yang berlaku adalah peraturan undang-undang. Betul Bu ya? Bukan oknum. Gitu Bu ya? Jadi aturan yang berlaku harus aturannya undang-undang, bukan aturan oknum. Pertanyaan saya, larangan merekam ini aturan undang-undang atau aturan oknum? Itu aturan yang dibuat oleh kantor Satpam Pak. Ya, berarti bukan undang-undang Bu ya? Bapak ini Oke. sambil merekam juga kan? Ini lagi live. Ya ingin mendapat apa sih Pak? Pengen transparan Bu. Ya
Ini semua dibeli pakai uang pajak kami. Ya. Karena itu kami pengen transparan. Boleh atau nggak boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, tetapi harus undang-undang gitu Bu. Kalau undang-undang perintahkan tidak boleh merekam, tidak boleh transparan, kita bagi-bagi duitnya sana, kita kasih duit bagi-bagi, nggak apa-apa. Tetapi kalau undang-undang tidak melarang, ya nggak apa-apa dong Bu, kasih kami hak dong Bu. Kami ini warga masyarakat, kami lagi menerima nih niat baik dari Mas Wapres, luar biasa Bu. Kemarin saya nonton, baru 1 hari langsung saya datang ke sini. Kenapa? Karena kita antusias Bu, antusias gitu. Dan kita pengen transparan, oke? Semua pelayanan publik itu harus transparan Bu. Kalau nggak transparan, bagi-bagi duit tidak di dalam. Ya, korupsi Bu. Bapak pernah ikut lapor.go.id? Sudah lapor Go ID. Kita ini orang orang pajak. Oke? Kita lapor ke Kementerian Keuangan, lapor ke Komwasjak, Komisi Pengawas Perpajakan, lapor Itjen Kemenkeu, lapor Wise Kemenkeu, lapor Ombudsman, semuanya omong kosong. Kenapa? Karena tidak transparan, Bu. Tidak transparan. Coba kalau transparan, ada trackingnya. Ada tracking nggak, Di? Ada tracking kan? Ya. Nah, tracking. Nanti bisa menelusur laporan Bapak pengaduannya sampai di mana prosesnya. Nah. Nanti diberikan keterangan di situ. Ya, berarti kan Mas Wapres pengen transparan, betul nggak? Ya, seluruhnya ingin transparan. Transparan, nah. Prosesnya. Proses transparan kan? Nah, oleh karena itu, tadi kan Ibu kasih alasan, kenapa tidak boleh merekam dengan alasan orang dalam mungkin privasi gitu kan? Ya, Saya bisa terima alasan itu. Ya. Tetapi khusus pelaporan saya warga negara yang pengen melaporkan, saya pengen laporan saya tidak transparan. Ya. Laporan saya transparan, gitu Bu ya. Saya pengen laporan saya transparan. Tolong sampaikan ke pimpinan, Boleh, Pak, sampaikan ke Mas Gibran. di sini, Pak. Jangan ke saya, Pak. Saya berkeberatan. Saya tidak bersedia Ibu masuk pelayan dalam publik, Bapak. kok takut direkam? Saya aja tidak memunculkan muka saya. Ibu di ini pelayan medsos. publik Bu. Ibu ini pelayan publik, digaji pakai uang rakyat. Kalau tidak mau direkam, di private Bu, di kantor swasta, bukan di sini. Ini pelayan publik Bu. Ya ampun. Bapak, mohon maaf ya Pak. Jadi saya sendiri saja tidak memiliki medsos. Terserah Jadi nggak punya saya medsos. keberatan. Yang namanya pelayan publik tidak ada urusan. Ini namanya pelayan publik Bu, harus transparan. Masa takut direkam? Ya baik Pak. Itu bisa di-off-kan dulu. Pak, boleh di-off-kan kalau sesuai hukum. Ya, boleh. Oke, sampaikan pada hukumnya saya. Datang sama pengaduan, silakan nanti akan fasilitasi sama Loh, kok normatif lagi? Bukan Bu. Jadi gini, saya sebagai pembayar pajak, ya, pengen mengikuti fasilitasnya Mas Wapres. Oke? Boleh, Pak, silakan. Boleh ya? Ya. Nah, Mas Wapres ini membuat ini semua menggunakan uang pajak kami. Ya. Ya kan? Uang pajak kami. Oke? Karena itu saya minta transparan. Oke? Saya minta transparan. Artinya apa? Artinya kami pengen merekam. Kami pengen transparan. Oke? Kalau nggak boleh, ya udah saya sendiri aja. Kalau kami tidak boleh merekam nggak apa-apa, tapi undang-undangnya harus jelas. Kalau undang-undang tidak jelas, ya udah boleh merekam, boleh transparan. Ya kan? Nah, tetapi kalau untuk laporan orang lain tidak transparan tidak apa-apa. It's okay, kan mereka. Tapi saya, khusus pelaporan saya pengen direkam. Saya pengen transparan. Saya di sini sifatnya membantu ya. Saya tidak ingin kita di sini adu pendapat ya. Oke. Ya, saya hanya menjelaskan di sini kami sebagai pelayan warga Ya. menyiapkan ada suatu program aduan lapor Ya. Mas Wapres. Tetapi Ya. saya hanya menjelaskan di sini aturan tidak boleh merekam. Kalau Bapak ingin diperlakukan secara khusus, ada nanti ruangan Pak sendiri untuk Bapak. Ya. Tetapi kami maaf tidak bisa merekam video. Kalau Bapak merekam suara boleh sebagai transparansi. Oke, baik Bu ya. Jadi Ibu Yola, supaya pendapat Ibu tidak berpindah-pindah, berbeda-beda ya. Ya. Tadi. Saya bilang tadi dari awal suara ya Pak, tidak bilang bisa video ya. Makanya, Karena saya, petugas juga harus kami lindungi kan Pak. Petugas ini pelayan publik Bu, apa mau dilindungi? Bapak, kalau ada yang mengadu dan itu berkaitan dengan hukum itu bisa ditekan. Jangan takut ditekan dong, Wapres takut ditekan sama siapa? Udah gini Pak, santai aja. Jadi gini ya, intinya Ibu Yola mengatakan, oke, kita akan Saya dapat. juga harus, mohon maaf Pak, jangan didorong Pak. Saya harus melindungi warga lain dan Ya. petugas lain Pak. Apakah kehadiran saya mengancam warga lain? Ini Pak, dengan live seperti ini. Apakah live itu mengancam warga lain? Iya Pak, Ya ampun. iya Pak. Jadi kemarin Mas Gibran live di mana-mana. Bapak, pengaduan itu banyak sekali kasusnya. Ada yang berkaitan dengan hukum, Ya, ada terus? yang berkaitan dengan pidana. Kalau Ya. misalnya dia ternyata belum terbukti ataupun belum dimasuk dalam pengadilan dan ada rekamannya, kan bisa diproses. Makanya kan saya tidak berniat untuk merekam yang lain. Ya, jadi Dan toh saya, anyway kita masih di sini. ya, jadi Gitu. Bapak bisa terima ya kalau aturan itu untuk bersama, ketertiban bersama. Oke, berarti aturan Dan dilarang. Aturan itu sebenarnya kalau untuk ketertiban bersama tidak ada berlaku khusus, Pak. Oke, Tapi karena Bapak bersikeras, saya coba laporan ke pimpinan, akan ada satu ruangan khusus untuk Bapak bisa bercerita dan mengadu. Ada Oke. apa sih persoalan Bapak? terima kasih Bu Yola. Berarti kan sudah diakomodir ya. Intinya begini.
Di sini kita tidak boleh merekam dan Ya. di ruangan rame-rame juga tidak boleh merekam Ya. dengan alasan untuk privasi rame-rame. Betul. It's okay. Kalau untuk transparansi pelayanan dari kemarin sudah diliput oleh media Pak. Itu yang berizin. Media berizin, televisi, online. Saya ngerti, saya sudah nonton. Sudah Pak. Jadi kalau misalnya mau dibilang transparansi itu sudah ada Pak. Transparansi. Loh, jangan cuma hari pertama dengan transparannya. Sekarang juga ada tetap Udah. media, tetapi Oke, mereka tidak boleh mengambil gambar. Oke, kita tidak ribut mengenai itu, Bu. Betul, It's okay, Bu Pak. Yola ya. Laporan Jadi Anda. intinya, kesimpulannya adalah tidak boleh merekam dengan alasan privasi rame-rame. Betul. Oke, tetapi khusus untuk Itu masih saya, dalam ketertiban, Pak. Iya. Bayangkan kalau seluruh orang merekam, it's okay menurut saya. Ini negara demokrasi. kami tidak bisa Pak. Karena It's kalau okay. seluruh orang merekam, nanti itu kan menjadi chaos Pak. Oke, nah, supaya nggak chaos, Ini bukan Oke. area untuk orang vlog. oke Bu Pak. Yola, saya Ini kasih kantor. kesimpulan. Iya. Saya kasih kesimpulan ya. Kantor rakyat, Bu. Kantor Ini pakai uang rakyat. tapi Ini kantor. Pakai uang rakyat. Ini kantor. Ya, uang rakyat bukan? Iya. Uang tapi rakyat. Kantor tidak seluruhnya bisa diboleh seperti itu. Apakah ada lingkungan istana yang boleh direkam Pak? Presiden diliput, Tidak boleh. Wapres diliput, semua diliput, nggak ada masalah. Terbatas Pak. Ya, ada undang-undangnya. Iya terbatas Pak. Ya, ada undang-undangnya. Ya kan? Nah, Istana itu. makanya kita nggak usah ribut lagi. Iya. Intinya, saya bisa terima bahwa tidak boleh merekam dengan alasan privasi rame-rame. Tetapi khusus untuk khusus untuk pelaporan saya akan merekam. Saya akan fasilitasi satu ruangan, Ya. Bapak sendiri di situ bisa. Oke. Tapi tidak bisa merekam wajah karena itu Pak mengenai keamanan itu harus kami pastikan. Oke, kalau gitu saya merekam diri saya sendiri aja. Nggak usah merekam si pejabat. Oke ya? Oke Bu ya? Jangan berubah lagi nih pendapatnya. Kalau video itu tidak bisa Pak. Lah, merekam diri saya sendiri, kenapa nggak boleh? Itu di ruangan Pak, ruangan khusus itu Pak. Ya, kan ruang khusus bukan untuk bagi-bagi duit kan? Bukan untuk korupsi kan? Tidak. Ya sudah, transparan aja. Dan saya tidak akan merekam si pejabat, oke. Nggak apa-apa. Saya merekam diri saya sendiri. Kan sama aja Bu, audio dan video. Pak Awan tadi ya? Awan. Pak Awan, kami kan ingin bantu Bapak ya. Kami ingin Enggak. bantu. Kami Anda ingin ini pelayan publik, Iya, kami ingin bukan bantu kami. Anda pelayan publik. Kami ingin Jangan bantu- salah. Kami ingin bantu Bapak supaya Oke. aduan Bapak dipastikan sampai Oke, didengar. oke. Nah, sekarang kami minta bantuan Bapak dong. Ya. Kami minta bantuan Bapak untuk ikut aturan kami. Ya. Ya, aturannya mana? Aturannya kan sudah Pak. Apakah ada peraturan Wapres nomor sekian? Bapak pasal lihat sekian? syarat dan ketentuannya. Oke, pasal berapa itu? Di Tidak undang-undang ada, apa? Tidak ada. Berarti nggak ada aturannya? Tidak ada. Ini tapi aturan Oh. dan syaratnya yang sudah disampaikan Ini dalam negara program. pasal Undang-Undang Dasar nomor pasal 1 ayat 3. Indonesia negara hukum, bukan negara oknum. Kita mesti ikuti hukum. Hukum tidak melarang. Transparansi, Bu. Saya sudah kasih ini loh. Saya sudah apa namanya? Bertoleransi loh. Ibu toleransi ke saya, oke. Saya toleransi ke Ibu dong, oke. Kita sudah dikasih waktu kan, dikasih waktu, kasih tempat. It's okay, itu bagus ya. Tempat lain diusir buat tempat lain, Bu. Saya diusir tempat lain ya. Di sini nggak diusir, itu bagus, ya kan? Nah, tetapi saya minta transparansi itu untuk saya saja. Untuk saya saja, hanya untuk pelaporan saya. Tadi sudah dikasih fasilitas kan satu ruangan, is oke, bagus banget. Dan saya akan merekam untuk diri saya sendiri, merekam diri saya, tidak si pejabat, is oke. Kalau Ibu memperbolehkan merekaman audio, ya tidak ada masalah, audio video lah. Tapi langsung gini. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Memang sudah ada di aturan. Kediaman, istana itu memang tidak boleh mereka. Ya, saya bisa terima, Pak, dan Ya. saya akan matikan rekamannya. Ya. Tetapi khusus untuk pelaporan saya, di ruangan saya nanti ya, saya pengen itu direkam dan itu untuk saya. Gitu, Pak. Bapak sudah difasilitasi sama Pak Nyola sesuai dengan aturan di sini. Bapak nanti diarahkan ke ruangan khusus tidak ada. Bapak silahkan Ya. Bapak menghadiri di situ sesuai dengan. Is okay. Mohon maaf, itu untuk kameranya nanti akan Di sana. Ya. Oke, kalau gitu saya masih mau bertanya lagi. Oke. Oke, saya masih mau tanya lagi. Jadi di ruangan itu, apakah boleh merekam audio saja atau boleh merekam audio video? Saya sebenarnya tidak boleh seluruhnya Pak. Iya. Foto Ya. dan atau video. Ya. Tetapi kalau Bapak ingin memastikan Ya. proses di situ berjalan, Ya. ini sebagai apa sih Pak? Makanya Hah? saya bilang sebagai bukti Sebagai ya, Pak, ya. transparansi ya Ibu, sudah Nah, berkali-kali kalau saya transparansi ngomong. Itu file ini kan sudah disampaikan itu ada peliputan dari media. Nggak, Tapi kalau pelaporan sebagai- Pelaporan saya ingin transparan. Pelaporan saya, bukan ruangan ini transparan. Transparan Pelaporan itu saya transparan. kepada seluruh rakyat Republik Indonesia. Aduh Ibu, coba deh ngomong ke bosnya Bu. Ini deh, kita pengen transparan, oke? Nanti coba disampaikan. Kita pengen rekam, saya hanya pengen merekam diri saya sendiri aja. Nggak usah si pejabat, nggak apa-apa. Kalau takut nggak usah direkam. Tapi saya sendiri aja, saya akan merekam. Yang bisa saya sampaikan tadi ya Pak ya, saya akan coba upayakan ada ruangan khusus untuk Bapak bisa menyampaikan. Itu oke kan? Udah ada kan? Ya, Ah, itu sedang saya upayakan. ya.
Tapi untuk tadi Pak, untuk perekaman video, mohon maaf tidak bisa. Kalau audio pun ini keperluannya untuk apa? Demi transparansi, Ibu. Berkali-kali saya ngomong transparansi. Ini negara transparan, negara demokrasi, Bu. Pak Wapres sudah bagus banget loh bikin ini. Kok nggak boleh dulu? Gimana Pak? Baik. Ibu, gitu loh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya pulang. Gitu. Nggak boleh nggak apa-apa, tapi kasih tahu undang-undangnya. Ini negara hukum. Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, Indonesia negara hukum, bukan negara oknum. Gitu, Bu. Oke? Jadi, ruangan sudah akan disiapkan. Saya tunggu lagi, Bu, konfirmasi selanjutnya. Ya. Jangan buru-buru, Pak, Bu. Takutnya buru-buru lagi. Saya boleh Oke? lihat akunnya apa Pak? Coba, Ibu, lihat. Kemarin saya sudah bikin video 1. Tentang apa itu Pak? Pelaporan Wapres via WhatsApp kan, nggak sampai hari ini nggak centang, Bu. Iya rusak Pak. YouTube. Berjuta-juta Iya, WhatsApp masuk ya? YouTube. Bukan mana, Pak? YouTube, Bu, bukan Instagram. YouTube. Nah, Apa Pak? coba cari akun namanya Pajak Smart. Bapak dari mana Pak? Saya konsultan pajak Di mana? di Jakarta. Nah, ini dia. Ini lagi live nih. Coba klik. Ya. Oke, coba lihat video saya. Ini video ini yang nomor 1 ya. Ini yang kemarin sudah saya bikin 1 video. Hari ini yang sekarang. Oke, dan kita akan terus ke sini terus setiap seminggu sekali minimal. Kalau diperbolehkan, transparan. Kalau nggak boleh transparan, omong kosong, Bu. Kita pulang aja. Kalau nggak boleh transparan, nggak usah ada pelaporan. Pulang aja. Gitu, Bu. Berarti Pak ya. Oke, saya tunggu arahannya. Ya. Tolong sampaikan ke Mas Wapres deh. Kita udah berbuih-buih, Bu. Udah berbusa-busa. Ruangannya sudah disiapkan ya Pak? Oke, nah, Ruangannya sudah disiapkan. sekarang mengenai peliputan. Kita pengennya Kalau peliputan. peliputan untuk konten itu ya nggak boleh Pak. Boleh, Pak. Nanti urusan nanti, Bu. Iya, Intinya, Bapak kalau tadi meliput untuk konten, saya malah jangan Pak. nggak, itu nggak usah ngomong gitu, Bu. Intinya boleh atau nggak boleh merekam. Justru ini jadi saya tahu Bapak ingin meliput untuk Nah. konten. Nah itu jangan Bukan Pak. untuk konten, Bu. Kata siapa untuk konten? Ini apa? Hah? Ini untuk apa? Untuk transparansi. Ya ampun. Untuk transparansi. Oke? Nah, tolong sampaikan kepada bos-bos di sana. Kalau tidak boleh, saya pulang. Tapi saya mau tahu dasar hukumnya. Kalau boleh, saya akan merekam diri saya sendiri aja. Nggak usah si pejabat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Sampaikan dulu, Bu. Biar nanti nggak berubah-ubah lagi. Nanti Ibu udah bikin keputusan di sana, ganti lagi ya keputusan Ibu. Maksudnya Pak Awan ini mau mengadu atau mau buat konten di situ? Di dalam? Kita mau mengadu, Pak. Karena kita mau transparansi. Nah, mengadu nanti sudah disiapkan panggilan khususnya. siap. Ruangan khususnya. Saya minta dengan hormat untuk video dan segala macam di Kita akan hentikan, tetapi kalau sudah ada kejelasan, Pak, di dalam itu saya boleh transparan atau tidak boleh transparan. Kalau boleh, saya akan matikan sekarang. Kalau nggak boleh, ya saya pulang aja, Pak. Nggak usah, Pak. Omong kosong, Pak. Di mana kantornya Pak? Saya di rumah aja di Kemayoran. Jadi, Bu, kita ini... Saya juga ini sih Pak, konsultan pajak. Oh, tahu saya mungkin. Tanya aja. Jadi kita sama-sama ya Pak. Saya juga warga kan. Saya Iya. juga warga yang kebetulan dapat tugas di sini untuk persiapan. Jadi kami senang melayani, kalaupun misalnya laporan Bapak itu dan serius menanganinya. Sampai dengan saat ini seluruh tim serius ya menangani. Saya pribadi mengalami kalaupun ada pelaporan kita selalu upayakan satu hari selesai. Tapi di Satu hari. Impossible. satu hari diterima selesai. Diterima doang. Iya betul Pak. Prosesnya bagaimana? Betul, karena itu usaha sendiri ya Pak untuk menerima kan di sini baru ya program Ya, kita. ya. Jadi itu juga perlu Oh, ya. belajar. Tadi saya mau bilang, Bu, kalau Ibu butuh tim IT, kita bisa bantu. Ya, boleh nanti, Karena Pak. kita Terutama punya... yang WhatsApp-nya. Ya, kita punya IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Itu punya tim IT, bisa bantuin untuk di sini. Intinya kita bisa bantuin untuk tracking. Karena selama ini permasalahan dari pejabat publik adalah pelaporan bisa masuk tapi nggak bisa tracking. Kalau nggak bisa tracking, ya nggak selesai. Terima kasih Pak sarannya. Gitu, Bu. Itu memang jadi concern kami. Ya. Sekarang ini kami harus pelaporan dengan benar ya. Ya, Bu. Ini ide bagus. Ini ide yang betul-betul transformasional, betul-betul breakthrough ya, Bu ya, dari Mas Gibran. Belum pernah dalam sejarah Indonesia merdeka ada wakil presiden yang mau menerima pengaduan langsung dari masyarakat ya. Kecuali si Ahok. Ahok ya
cuman gubernur. Ya. Kalau wapres baru kali ini, bahkan presiden pun tidak ada ya. Presiden pun tidak ada yang bisa menerima. Nah, tetapi dari kita concernnya adalah terima is okay, tapi bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana proses peninjauannya, kita bisa review apa enggak. Apalagi kalau yang kita laporkan pejabat tinggi, berani nggak Mas Gibran? Gitu loh. Berani sentuh nggak? Itu judul saya yang pertama tuh Bu. Berani nggak Mas Gibran menyentuh si oknum itu? Sudah saya bikinin videonya. Mudah-mudahan dibaca oleh Mas Gibran, Mas Wapres. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf ya Pak, saya bisa tinggalkan Oke, dulu ya Pak. saya tunggu sini Bu ya. Ya. Bagaimana Pak? Mas bisa merekam? Udah Di sini mah nggak apa-apa lah. off-kan dulu lah. Ya, karena memang istana. Ya kan di sini doang Pak. Betul. Ya kan? Saya diri saya sendiri Pak, nggak ada orang lain. Betul, betul. Oke, kalau sudah ada kepastian, saya akan hentikan Pak. Kalau sudah ada kepastian, kita boleh masuk dan kita boleh transparan, kita akan hentikan rekamannya Pak. Ini banyak Pak orang chatting nih Pak, banyak orang chatting, Ibu, banyak orang chatting. Mereka pengen tahu, ini bagaimana pelaksanaannya, pengen tahu. Saat sekarang ini tuh memang seperti itu Pak. Iya, sekarang kalau nggak transparan, ya cilaka. Bagi-bagi duit lah kita di dalam. Gitu kan? Gitu. Bu, Bagi duit ya Pak. ya faktanya begitu Bu, faktanya begitu. Kecuali di Wapres ya, saya yakin enggak. Oke Pak. Ya, makasih Bu. Coba, tunggu sini Pak ya, santai aja Pak. Oke, teman-teman ya, kita masih menunggu lagi ya teman-teman ya, karena masih belum ada kepastian di dalam itu sebenarnya boleh merekam atau tidak boleh merekam, terutama untuk video. Karena kalau audio sudah diperbolehkan ya, kalau video kita belum tahu ya, karena gua minta izin supaya gue boleh merekam video, tetapi gue hanya merekam diri gue sendiri saja. Karena kan ini pelaporan gue, gitu kan. Kalau si petugas pajaknya, petugas pemerintah tidak mau direkam ya nggak apa-apa, gitu. Tapi saya mau merekam diri saya sendiri saja. Kalau boleh, gue masuk. Kalau nggak boleh, ya kita lihat nanti ya, bagaimana ya. Kalau tidak boleh transparan, ya omong kosong teman-teman ya. Kalau nggak boleh transparan itu omong kosong. Oke. Bapak Bodi Banet di tempat publik tak boleh direkam. Jawabannya boleh ya, jawabannya boleh, tetapi beberapa oknum tidak memperbolehkan ya. Dan ketika kita komplain, kita melawan, ya akhirnya boleh, gitu kan? Akhirnya boleh, nggak ada masalah ya. Bapak Nixon Kasli, mana Pak transparansinya? Maju terus kok. Oke, siap Pak. Jadi kita masih mempertanyakan ya mengenai transparansi ya. Kalau tidak boleh merekam ya kita pulang aja. Kalau kita boleh transparan, kita akan masuk, gitu kan? Buat apa ada pelaporan kalau tidak boleh transparan, gitu kan? Buat apa negara demokrasi kalau tidak boleh transparan? Bapak SG Law Firm TV Channel, mantap. Oke. Bapak Ahmad Zulfikar, Fufu Fafa nyontek programnya Ahok. Nyontek nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting programnya bagus ya. Yang penting programnya bagus, mau nyontek ya mau nggak nyontek ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Yang penting kan bagus programnya itu. Cuma kita sudah datang, diterima apa enggak nih? Bapak Nixon Kasli, Mas Gibran, kalau mau perbaikan mulailah dari transparansi, masuk ke KPP, masuk ke kantor Reskrim, semua dilarang rekam. Kenapa? Kalau sama-sama benar, buat apa takut direkam? Iya betul Pak ya, setuju ya. Tadi gue sudah bilang kepada si pejabat, Ibu Yola, kalau lu tidak bersalah, kenapa takut direkam, ya kan? Lagi pula, lu adalah pejabat publik di area publik, gitu ya. Bukan pejabat swasta di kantor swasta, bukan. Kalau kantor swasta ya silakan dengan aturan suka-suka dia. Tetapi kalau pejabat publik di kantor pemerintah itu harus ngikutin aturan dari pemerintah ya, bukan ikutin undang-undang maksudnya ya. Ikutin undang-undang, bukan ikuti aturan suka-sukanya si oknum gitu ya. Ya Pak, pagi Pak. Ya Pak, saya Awan. Ini dulu mungkin di off dulu. Dengan Bapak? Ngobrol. Bapak siapa Pak? Nggak bisa off dulu nggak? Nggak bisa. Dan Bapak siapa? Harus itu. Hah? Saya nggak mau. Oh, Bapak mau minta duit? Enggak. Enggak. Oh, terus kenapa nggak boleh rekam? Kok minta duit? Bukan. Maksudnya. Oh, Bapak nggak mau minta duit? Bukan. Nggak mau? Kita boleh nggak komunikasi? Maksudnya kita ngobrol dulu tanpa harus. Boleh? Iya. Nggak, saya nanya boleh atau tidak? Gini Pak. Bapak minta duit? Enggak. Minta duit ini ada saksi nggak ada minta duit nggak? Enggak Saya kan? cuma minta boleh nggak saya ngobrol dengan Bapak? Misalnya kalau tidak live boleh atau tidak? Nanya, saya hanya nanya. Enggak, jadi gini Pak, kita ini sudah capek Pak dengan oknum pejabat. Betul. Oke, capek banget Pak sama oknum pejabat. Oleh karena itu kita mau transparan dari awal sampai akhir. Baik. Kita tidak akan berhenti kalau memang tidak transparan. Duduk aja. Masa sendiri? Jangan dong, jangan. Nggak Bapak apa-apa. berdiri, Duduk, saya nggak duduk. apa-apa, aja. Nggak apa? Masih duduk aja. Nggak apa? Duduk aja. Duduk. Jadi gini Pak, kita tuh capek Pak dengan pejabat, dengan pejabat-pejabat yang tidak mau transparan. Oke. Oke? Kenapa? Karena diduga minta duit di belakang. Baik.
ya kan? Nah, kalau tidak direkam, tidak ada peliputan audio visual, maka tidak transparan. Transparan maksudnya untuk seluruh publik atau transparan untuk Seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Ya. Kenapa transparan? Karena ini pelayanan publik. Beda kalau kita ke bank swasta, bank BCA, itu kan swasta, private. Boleh dong bikin aturan kalau suka dia, boleh. Tapi kalau publik nggak bisa, Pak. Publik harus ngikutin aturan hukum, undang-undang. Oke? Aturan hukum undang-undang, pelayanan publik itu harus transparan, Pak. Iya. Oke? Nah, tadi khusus di sini tidak boleh rekam. Saya bisa terima. Saya bisa terima dengan alasan yang masuk akal. Tadi dengan alasan karena teman-teman yang lain, pelapor yang lain itu tidak enak kalau direkam. Tidak enak. Privasi mereka. Saya bisa terima, Pak. Dan itu bagus, alasan yang bagus. Tetapi saya bisa kasih alasan juga. Oke, it's okay. Saya akan matikan rekaman di sini, tetapi akan ada garansi bahwa ketika saya masuk nanti, khusus pelaporan saya. Khusus pelaporan saya akan merekam. Itu pun saya tidak merekam si pejabat. Saya hanya merekam diri saya sendiri. Iya, kayak gini aja, kayak gini. Ya kan? Kenapa? Karena kita mau transparan. Kita tidak mau bagi-bagi duit. Ya kan? Kalau Bapak bilang tidak akan bagi-bagi duit, tapi tidak boleh merekam, ya hanya Tuhan dan kita yang tahu, Pak. Ya kan? Nah, begitu, Pak. Ini nanti kita coba kita fasilitasi. Kita kan demokratis ya. Yes, Pak. Yes. Kita fasilitasi dengan segala apa kita maksimalkan. Namanya juga pelayanan publik, toh. Begitu kira-kira. Siapa? Kita coba karena begini, hak utama dari pelapor itu kan harus rahasianya identitas harus kerahasiaan. Kan takut teman-teman yang nggak terima. Mungkin nanti mohon waktu dulu, masih di standby. Siap. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Mohon maaf ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak ya. Teman-teman ya, ada lagi yang lain kita tidak tahu siapa, tidak dikenalin tadi siapa namanya. Intinya mempermasalahkan hal yang sama, dan gue tetap menyatakan hal yang sama ya, bahwa di dalam negara demokrasi pelayanan publik harus transparan, oke? Tetapi kalau dia pakai alasan bahwa tidak boleh merekam gara-gara takut pelapor yang lain nanti ketahuan, it's okay. Kalau pelapor yang lain mempermasalahkan, nanti kan jadi masalah, gitu kan? Oke, kalau gitu gue tidak akan merekam ketika rame-rame, tetapi gue akan merekam khusus pelaporan gue saja, gitu ya. Khusus pelaporan gue akan merekam. Gue minta seperti itu. Kalau emang boleh ke jalan, kalau nggak boleh ya omong kosong lah. Kalau nggak boleh kita pulang aja ke rumah, teman-teman ya. Oke. Bapak pecinta koin meme. Bang, boleh nggak kalau buat yayasan, apakah kurangi pajak legal kan, Bang? Gimana? Mohon maaf ya. Boleh buat pajak yayasan, buat yayasan, apakah kurangi pajak legal kan, Bang? Salah kaprah, teman-teman ya. Salah kaprah kalau orang bikin yayasan untuk mengurangi pajak ya. Itu salah kaprah. Nanti kita bikin video khusus deh. Bapak Ahmad Zulfikar, yang buat undang-undang juga komplotan bandit koruptor. Oke. Bapak Nixon Kasli, aduh, Mbok Jai Mas Gibran percuma buat lapor Mas Wapres tapi melarang transparansi. Setuju ya. Kalau dia boleh bikin pengaduan, boleh menerima pengaduan, tapi tidak boleh transparan, itu namanya omong kosong ya, namanya omong kosong. Kita pulang aja kalau memang nggak boleh transparan. Bapak Nixon Kasli, betul, pelayanan publik kok takut direkam? Betul ya. Jadi ketika kita menjadi ASN, menjadi aparatur sipil negara, menjadi pejabat publik, otomatis sudah kehilangan hak untuk privasi, terutama di area publik. Ya, sebagai pelayan publik, ketika kita mendaftar sebagai ASN, kita sudah kehilangan hak untuk privasi di ruangan kerja kita, di ruangan publik kita. Tetapi kalau di rumah ya private dong, ya kan? Kalau di rumah tetap private. Tetapi kalau di area publik sudah tidak ada hak untuk publik, untuk private itu sudah ada ya, sudah ada. Bapak Aurum Suni, harusnya Pak Awan mendapat apresiasi dari SMI. Alah, SMI lagi. Karena sudah membantu bersih-bersih departemen di bawah beliau. Aduh, susah ya. Justru dia yang meng-backup ini semua, teman-teman ya. Justru dia nge-backup ini semua ya. Bapak Nixon Kasli, parah-parah negara dagelan. Bapak Hanan Ate, betul, wajib transparan. Yes, wajib transparan, teman-teman ya. Kalau nggak ada transparan, nggak usah lah, ngomong kosong ini mah. Oke. Ibu Diana Isnaini, orang mau transparan aja bersulit, katanya pelayan warga. Iya betul ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa presiden adalah TKI nomor 1 di Indonesia, itu kata IBPI ya, kata Pak Rinto. Kalau Wapres adalah TKI nomor 2 ya. Wapres adalah TKI nomor 2 di Indonesia. Artinya apa? Mereka lah pelayan utama bagi kita ya. Bukan kita melayani mereka ya. Jadi bukan mereka ngebantuin kita, enggak. Mereka ini melayani kita gitu ya. Jangan seolah-olah kita ini minta bantuan, mereka bantuin. Enggak begitu, teman-teman ya. Kita ini yang bayar pajak,
mereka makan uang dari pajak kita, ya. Mereka terima uang gaji dari pajak kita. Oleh karena itu harus transparan, itu ya. Jangan dipersulit dong. Kemudian Pak Dandi Tanuwijaya, kelihatan kualitas pelayanan publik Konoha, direkam aja takut. DPR bikin aja aturan dilarang merekam di kantor pelayanan publik. Betul ya, setuju ya. Kalau memang ada aturannya, bikin aturan, semua ruangan pelayanan publik dilarang merekam. Selesai urusannya, beres ya. Kita nggak usah merekam, selesai. Kita nanti bagi-bagi duit di dalam ruangan ya, beres gitu kan. Bapak Aurum Suni, ruang publik boleh merekam. Kalau tidak boleh merekam, maka diterpal semua KPP tersebut. Oke. Bapak Aurum Suni, kalau benar kenapa Bu Yola takut ditekan? Ya makanya ini, masa Wapres takut ditekan? Siapa yang berani ditekan Pak Wapres ya? Ibu Isnani, Ibu Diana Isnani, kenapa takut direkam Bu Yola? Ya kenapa? Nggak tahu ya, kita nggak tahu kenapa. Karena seorang pejabat publik ketika sudah ada di ruangan publik, sudah kehilangan hak untuk tidak direkam. Sudah kehilangan hak untuk privasi. Oke? Beda cerita kalau di dunia private. Kalau private, seorang yang di private boleh ya, boleh untuk bikin aturan suka-suka dia. Tapi kalau publik nggak boleh dong. Ibu Diana Isnaini, ingat Bu, Ibu pelayan warga digaji oleh pajak rakyat. Iya betul ya. Jadi Ibu Yola, tadi Pak Satpam, tadi Bapak siapa itu, dan semua yang ada di kantor ini, makannya, minumnya, makan siangnya, makan pagi, makan malam, uang taksi, uang bensin, semuanya dibayar pakai uang rakyat, teman-teman ya. Bukan pakai uang pribadi dia, tapi uang rakyat, uang pajak kita. Oleh karena itu, proses pelayanannya, pekerjaan dia harus bisa dilihat oleh kita, harus bisa transparan, harus bisa kita review, ya kan? Kalau nggak bisa direview, ya udah omong kosong gitu kan. Nah, kemudian Bapak Rinto, Wapres aja takut direkam, ya. Pak Wapres sih belum tahu ya, kita belum ketemu Pak Wapres ya, belum tahu apakah beliau ada di sini atau nggak ada, kita nggak tahu. Kemudian Ibu Diana Istani, semangat kawan, menyampaikan kebenaran dengan transparansi. Yes, siap Pak Ibu Istani ya. Ibu Diana, chaos gimana Ibu? Ya nggak ada yang chaos ya, gue di sini kok, gue di pojok di sini kok, nggak ada yang chaos ya. Jadi itu hanya pendapat pribadi saja. Bapak Khairul Angkat, digaji untuk rakyat, yes ya. Jadi semua orang yang bekerja di pelayanan publik itu digaji pakai uang rakyat ya, teman-teman ya. Bapak Aurum Suni, ngapain semua orang merekam? Apakah orang-orang tersebut nggak ada kerjaan? Iya ya, benar ya. Ini masuk akal juga ya. Yang ngapain orang-orang merekam? Ya nggak perlu ya. Yang merekam adalah kita. Kenapa kita mau merekam? Karena kita butuh transparansi. Karena kita udah capek dengan oknum ya. Kita udah capek dengan oknum pemerintah ya, terutama oknum di lingkungan perpajakan dan di kehakiman pajak ya. Kemudian Bapak Ahmad Zulfikar, padahal Pak Awan merekam juga untuk perbaikan, bukan menjelekkan penguasa. Takut amat para bandit-bandit birokrat ini, secerdas apapun pejabat, baru hebat jika mampu melawan birokrat bajingan. Waduh, oke. Bapak Nixon Kasli, kalau transparansi aja nggak bisa, mana mungkin aduannya bisa diselesaikan. Nanti ujungnya, lah saya nggak tahu kok saya. Wah. Bapak Dewa Samu, kok begini nggak transparan? Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita berharap sekali agar pejabat publik itu mau transparan ya. Bukannya diam-diam, bukannya disembunyiin aja, bukannya bagi-bagi duit, tetapi mau transparan. Kemudian Bapak Farika Ananggadit, petugasnya takut. Ya takut apa ya? Takut apa? Ini pelayan publik kok. Ini pelayan publik, ini area publik, nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Kalau sudah benar nggak usah takut ya. Jangan takut ditekan Bu Yola dan Pak Wapres ya. Jangan takut ditekan ya. Anda ini pelayan publik, Anda ini punya kekuasaan dan kewenangan. Jangan takut ya. Jangan takut. Kita bantu. Kita dari rakyat akan support ya. Bapak Nixon Kasli, tolong di-upload lalu tag Mas Gibran, negara dagelan. Bapak Dewa Samu. By the way teman-teman, kita sudah nyampe di sini tuh dari jam 7.30 ya. Kita udah nyampe di sini dari jam 7.30, sekarang udah jam 8.48 ya. Sudah 1 jam lebih kita di sini, belum ada kabar teman-teman ya. Kalau begini malah mencurigakan kata Pak Dewa Samu. Oke. Ada message ya, ada message dari Pak Budi Rangga. Inilah warisan kolonial ya. Kroco-kroco pejabat gayanya sudah macam raja, menjijikkan. Oke. Bapak Khairul Angkat, harus ditelusuri ini ada apa? Harus ditelusuri. Ibu Diana Isnaini, Bu Yola sudah jelas permintaan Ko Awan, mau transparansi aja. Kenapa kok takut Bu? Kalau benar dan sesuai aturan, kenapa takut? Iya betul ya teman-teman ya, kenapa takut ya? Kalau sudah benar sesuai aturan, nggak usah takut ya. Tapi dia bilang ada aturan.
ada aturan dilarang merekam. Lah, aturan dari mana? Ini negara hukum ya. Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, Indonesia negara hukum, bukan negara oknum ya. Tidak bisa sembarangan dia bikin aturan suka-suka dia, nggak bisa ya. Harus aturan hukum gitu ya. Undang-undang harus dijalankan dengan baik. Bapak Sunadi Harsono, takut direkam ketahuan tidak ingin transparan. Berarti selama ini hanya untuk pencitraan. Nah, itu dia ya. Jangan sampai Mas Wapres dapat persepsi dari masyarakat itu hanya untuk pencitraan. Jangan-jangannya Mas Wapres harus membuat persepsi bahwa ini transparan. Ngomong pencitraan sih oke ya. Namanya pejabat mau pencitraan oke, nggak masalah ya. Lo minta panggung, gua kasih panggung kan gitu, ya kan? Tetapi kalau tidak boleh transparan, mau jadi apa negara ini ya? Omong kosong itu semua. Kalau cuman diterima pelaporan tapi tidak boleh transparan, kemudian pelaporannya bagaimana kita tidak tahu, tracking nggak jelas, ya susah kalau gitu ya. Oke. Kemudian Ibu Diana Isnaini, semangat kawan, semangat Bu, semangat. Bapak Hari Toto, transparan tidak harus merekam bro, tapi minta aja pelayanan yang transparan terbuka. Lah Pak Hari, kalau tidak ada perekaman bagaimana bisa transparan Bapak Hari? Bagaimana bisa transparan kalau tidak ada perekaman? Kalau gua kasih dia duit gimana dong? Bagi-bagi duit gimana? Nggak ada, omong kosong itu transparan kalau tidak boleh merekam, omong kosong itu. Pak Hari Tono. Ibu Diana, kok awan adalah kami. Kalau nggak direkam, nggak ada buktinya bro. Yes, betul ya. Kalau nggak ada rekam, omong kosong ini semua ya. Nggak ada bukti apa-apa. Buat apa lu bikin pelaporan, bikin pengaduan, udah capek-capek, susah-susah. Nggak ada buktinya, nggak ada perekamannya. Buat apa? Omong kosong. Nanti dia bilang, lu nggak pernah melapor, mau apa lu? Mati lu. Kan gitu. Bapak Ahmad Julfikar, menurut aku justru boleh merekam. Menunjukkan negara ini terbuka untuk kritik dan masukan dari rakyatnya. Iya, semua boleh direkam. Semua boleh direkam kok. Pak Marwarar Sirait tuh, menteri direkam. Kemudian sidang di DPR direkam, sidang MPR direkam, sidang Mahkamah Konstitusi direkam. Semua direkam, nggak ada masalah. Ya, semua pelayanan publik itu harus transparan ya, tidak boleh diam-diam. Pelayanan publik loh. Aduh, pelayanan publik. Oke. Bapak Arum Suni, ginilah para WP, sudah jenuh dengan oknum pajak yang sering peras wajib pajak ya. Kalau oknum tidak nakal, maka nggak ada juga peran aksi Pak Wan. Betul Pak ya, betul ya. Jadi kehadiran saya adalah sebagai respon terhadap oknum gitu kan. Kalau nggak ada oknum ya kita juga nggak maju gitu loh. Kalau nggak ada oknum kita juga nggak ada gitu ya. Kalau gara-gara ada oknum kita merespon, muncullah orang-orang kayak gue, kayak orang-orang yang sedeng-sedeng, yang gila-gila ini gitu kan. Kalau nggak ada oknum mah semua orang santai-santai aja, semua santai-santai ya. Nah, gitu. Thank you Pak Aurum. Bapak Nixon Kasli, bener. Kalau benar buat apa keberatan direkam? Ya betul ya, setuju Pak ya. Buat apa keberatan direkam ya? Jadi pejabat publik sudah kehilangan hak untuk tidak boleh direkam ya, ketika dia menjadi ASN. Kenapa? Karena ini pelayanan publik, area publik. Kecuali di rumah beda. Kalau di rumah dia boleh nggak direkam, it's okay ya. Kemudian Bapak Rinto, hati-hati ada buzzer. Ya, it's okay ya, negara demokrasi ya. Mau buzzer, mau masuk silakan aja, nggak ada masalah ya. Yang penting dia nonton. Silakan buzzer kalau mau masuk, negara demokrasi ya. Kita tidak menghalang-halangi juga. Bapak Khairul Angkat, mereka digaji dari rakyat, jangan buat aturan demi oknum. Betul ya, betul ya. Jadi digaji pakai uang rakyat. Yang mesti berlaku adalah aturan rakyat, aturan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR ya, bukan aturan si oknum, enak bener suka-suka dia. Kemudian Ibu Diana, ngapain ngurusin konten orang Bu? Oke. Iya betul ya, ngapain sih ngurusin konten orang ya, orang-orang ini ya, kan dia tadi bilang, lu bikin ini buat konten kan, ya urusan gua, terserah gua bikin konten, urusan gua, ngapain ngurusin gua ya kan, yang penting kan di sini boleh transparan atau nggak boleh transparan kan gitu. Ibu Puizi, boleh nih subscribe, siap. Bapak Hendra Wijaya, gokil. Ibu Diana, Bu Yola minimal ngopi dulu biar nggak salah paham. Oke. Pak Yas Uli, petugas nggak pinter, takut. Oke. Bapak Nixon Kasli, percuma Mas Gibran buat program begini, kalau minimal merekam saja tidak boleh. Betul ya? Omong kosong ini, kalau semua ini tidak boleh direkam. Ya. Omong kosong. Mau 1000 orang, 100 orang, 1 juta orang yang melapor, omong kosong. Kenapa? Tidak ada transparansi. Kalau tidak ada transparansi, penyelesaiannya pasti diam-diam. Gitu, simpel aja teman-teman ya. Kalau di awalnya tidak transparan, proses penyelesaiannya tidak akan transparan. Barangnya selesai, tiba-tiba selesai, tidak transparan semua itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itulah hukum
sudah hukum alam seperti itu ya, Pak Nixon. Semoga terbantu. Bapak Joksa Bandar, ya mantap transparansi, yes ya. Bapak Hendra, udah pasti tidak boleh. Belum tentu ya, belum tentu ya. Tadi sudah diperbolehkan kok. Jadi awalnya dia memperbolehkan untuk audio saja ya, tidak visual. Terus gua negosiasi, minta dong audio visual, tetapi gua merekam diri gua sendiri saja. Kalau lu boleh merekam audio, apa bedanya dengan video tetapi diri gua sendiri, kan sama aja, kan nggak ada bedanya ya. Bapak Dewa Samu, gas terus. Bapak Hendraan, top abis nih. Oke. Bapak Faren, karena sudah tak percaya transparan sebelah pihak dari mereka oknum. Mau nggak mau harus ada perekaman supaya transparan. Setuju ya, setuju Pak ya. Jadi kita udah capek ya, udah capek ribut dengan oknum, udah capek ribut dengan pejabat publik yang anti transparansi. Sekarang kita mau transparan. Kalau nggak boleh transparan ya gue pulang, gitu aja ya. Karena kalau tidak boleh transparan, buat apa lu ngelapor? Nanti penyelesaiannya pasti diam-diam. Kalau diam-diam, bisa bagi-bagi duit, bisa macam-macam dan sebagainya, gitu kan? Pak Arif Kanggituloh, lanjut. Siapa? Bapak Ahmad Julfikar. Sebenarnya buat konten juga boleh, asal sesuai fakta. Karena zaman sekarang banyak wartawan gadungan yang menjual berita, hoaks kebencian, bencana, gosip, mendatangkan banyak uang dan sebagainya. Setuju Pak ya. Jadi kita miris juga ya, kita sudah berbusa-busa, berbuih-buih, setengah mampus, tetapi tidak ada satu media pun yang mau meliput kita. Kenapa? Karena sudah diatur, ya, sudah dikondisikan ya oleh oknum ya, sudah dikondisikan sehingga media mainstream tidak bisa membahas kasus pajak kita ya. Media mainstream tidak akan mau bahas kasus pajak kita, kecuali Pramono Boyolali ya. Kalau Pramono Boyolali bisa viral. Kalau bisa viral, Kompas TV datang, TV One datang, Metro TV datang, iNews datang, semuanya datang kalau bisa viral ya. Nah, tetapi kalau nggak bisa viral, ya omong kosong ya. Kalau nggak bisa viral, jangan harap lu bisa diterima pelaporan lu, jangan harap ya. Jangan harap. Lu kencing di laut aja sana ya. Bapak Aripan Gala Utama, up. Oke, siap. Ibu dismantle the cell phone, 1 hari selesai. 1 hari selesai, tai, omong kosong ya. Nggak mungkin. Tadi maksudnya ibu itu 1 hari masuk sistem. Ya, mudah-mudahan aku tidak salah paham ya. Maksud dia 1 hari masuk sistem, gitu loh. Mengenai penanganannya, iya nggak tahu, nggak jelas kapan mau dilaksanakan pelayanannya ya. Apalagi penindakannya ya. Apalagi pelaporan gue yang kemarin. Pelaporan gue kemarin, jangan harap bisa diselesaikan ya. Tetapi kalau Gibran bisa selesaikan, gue nyembah sujud di kaki Gibran kalau bisa diselesaikan ya. Bapak Khairul Angkat, omong kosong 1 jari selesai. 1 hari. Oh iya. Bapak Arifan Gala Utama, jangan cuma gimmick doang, lapor Mas Wapres. Iya, jangan cuma gimmick ya, teman-teman ya. Jangan cuma gimmick ya, Mas Wapres. Kita sangat-sangat menunggu arahan dari Mas Wapres ya. Jangan cuma gimmick. Gimmick boleh, tapi betul-betul transparan dan betul-betul dilaksanakan. It's okay ya, gitu ya. Bapak Haikal Asaf, kalau nggak boleh merekam, artinya ada yang disembunyikan. Pelayanan masyarakat oleh negara tidak boleh ada yang sembunyi-sembunyi, kecuali negara penjahat. Setuju ya Pak Haikal ya, setuju. Oke. Bapak Nixon Kasli, breakthrough itu menjadi percuma kalau tetap seperti ini. Iya, benar ya. Omong kosong, kalau memang ini sudah breakthrough, sudah bagus, sudah dibikin segitu hebatnya, sudah ceramah 1 juta penonton sih Mas Gibran ya. Tetapi kalau begitu kita datang tidak boleh transparan, omong kosong, buang ke laut ya, omong kosong. Nanti siapa yang tahu ada berapa pelaporan, siapa yang sudah melaporkan, apa yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan, kan tidak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, bagaimana penyelesaiannya? Nggak tahu, semuanya akan terkubur di ruangan pengaduan di sini ya, kalau tidak transparan. Tetapi kalau orang lain it's okay. Kalau orang lain it's okay, gue tidak mempermasalahkan. Tapi kalau gue, khusus pelaporan gue pengennya transparan ya. Khusus pelaporan gue ingin transparan. Gue tidak mau ditutup-tutupi. Oke? Thank you Pak Nixon. Bapak Hebel, langsung tag Mas Gibran aja, beliau welcome Mas. Oke. Silakan teman-teman di tag Mas Gibran ya. Silakan di tag beliau. Sampaikan gua Awan sedang ada di lokasi beliau ya. Sedang ada di markasnya Pak Mas Gibran, di markasnya lapor Mas Wapres. Mudah-mudahan diterima ya oleh Mas Wapres. Kalau beliau mau terima, kita akan sangat apresiasi ya. Dan yang penting adalah bukan masalah pengaduan diterima. Yang penting adalah pengaduan diproses ya. Pengaduan diproses. Kalau nggak diproses, buang ke laut itu omong kosong semua ya. Bapak Nixon Kasli, Satpam suruh ganti Satpam BCA aja. Jangan dong. Bapak Jaya,
Mana berani transparan? Ya mudah-mudahan berani ya. Kalau nggak berani kita pulang ke rumah aja dah. Kita ngopi di rumah aja. Bapak Dewa Samu, mereka mana mau kan asal aman pencitraan. Ya betul ya. Pencitraan bagus, is oke. Tapi jangan cuma pencitraan doang. Harus berani transparan ya. Dan cuma harus berani transparannya, harus berani memproses sampai selesai ini barang ya. Karena kita sudah pusing, sudah capek dengan oknum ya. Sudah muntah-muntah kita ngelawan oknum teman-teman ya. Oke. Bapak Kwizi, video delay ya, mungkin delay ya, mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf kalau delay ya, karena mungkin agak internet ya teman-teman ya. Bapak Iswanto, let's see, dugaan saya nanti seperti di call center seluler ya, 99% masuk tong sampah, ya, kasihan kalau gitu ya, mudah-mudahan tidak begitu ya, oke. Bapak Rinto, kita buktikan Wapres pelayan rakyat atau bukan, ya kita buktikan ya, kita tunggu ya, Bapak Wapres apakah pelayan rakyat atau bukan pelayan rakyat ya, kita tunggu ya. Bapak Nixon Kasli, nah komen Kak Iswanto ini yang saya juga yakini. Oke, Bapak Aweng Panco, semangat kawan, semangat Pak. Bapak Faren, semangat Pak, siap. Bapak Aripan Gala Utama, setuju, oke. Bapak SJM, kita mau dengar Pak, oke siap ya. Warga masyarakat pengen mendengar ya, pengen transparan, pengen tahu bagaimana proses pelayanan publik di kantor Wapres ini. Bapak Jaya, 99% pejabat nggak mau direkam. Betul ya, tetapi kita menunggu 1%. Mudah-mudahan Pak Gibran, Mas Gibran adalah 1%-nya ya. Kalau Mas Gibran bukan 1%-nya, ya kita pulang ke rumah ya, tidak apa-apa teman-teman ya. Nggak usah ribut, nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah teman-teman ya. Oke. Bapak SJM, gue pantengin. Oke, siap. Bapak Arif kan gitu loh, heran kok takut amat sama kamera. Ya emang gitulah ya, pejabat publik ya, pejabat publik yang harus diubah pola pikirnya ya. Ini tuh pelayanan publik. Kalau pelayanan publik tidak boleh diam-diam. Pelayanan publik harus transparan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya kepada publik, gitu kan? Karena semua ini dibayar pakai uang pajak kami, gitu ya. Nah, Bapak Iswanto, itu ngapain petugas kalau mau ngomong hal-hal baik tidak mau direkam? Yang nggak jelas juga ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu kenapa begitu ya. Oke, Pak Iswanto. Bapak Hendra Siswan, kalau tidak direkam ya tidak ada bukti dong. Sedangkan aturan hukumnya jika di pengadilan itu harus ada 2 alat bukti. Setuju ya, setuju Pak Hendra, luar biasa ya argumen hukumnya ya. Kalau nggak direkam, omong kosong, buang ke laut ya, tong sampah ya. Bullshit ini semua kalau tidak boleh direkam, kalau transparan. Kalau tidak mau transparan ya. Nah, kita berharap ya, kita masih berharap Mas Gibran mendengar video ini, melihat video ini, dan tahu bahwa ada loh masyarakat yang pengen dibantu oleh beliau dan pengen transparan. Oke, kalau nggak transparan, nanti kita bagi-bagi duitnya di dalam ruangan ya. Kalau nggak ada transparan, kan dia janji nih, kalau Anda tidak boleh merekam, tapi kami akan tidak akan terima duit. Dia bilang, lah hanya lu dan Tuhan yang tahu kalau begitu ya kan. Tetapi kalau kita merekam, maka tidak ada dusta di antara kita. Semuanya clear gitu ya. Bapak Tommy Ariandi, kalau emang mau transparan, publis juga nilai pajaknya, jangan tanggung. Yes, betul ya, betul. Bapak Ahmad Julfikar, kalau jujur mengapa takut? Setuju ya Pak ya. Kalau jujur kenapa takut ya? Bapak Aripan Gala Utama, kita support. Oke, siap Pak, thank you. Bapak Haikal Asraf, kalau jujur kenapa takut? Ya setuju ya, thank you Pak ya. Bapak QZ, makin kesini makin penasaran. Push terus Pak. Yes Pak, kita akan push terus, kita akan bertanya terus. Kenapa? Karena semua yang ada di sini itu dibeli pakai uang rakyat ya. Kita bersedih kalau uang kita dipakai untuk melakukan sesuatu yang tidak transparan. Oke? Lagi pula yang mau transparan itu gue ya. Kalau orang lain tidak mau transparan nggak apa-apa kan, karena pelapor-pelapor yang lain kan mungkin dia ada kasus pidana atau kasus apa kan belum boleh dipublis ya gitu. Nah kalau gue pengen transparan karena ini kasus gue pengen dari gue nya pengen transparan, berarti nggak masalah dong ya kan. Nah jadi ketika gue pengen transparan, maka gue sudah kehilangan hak untuk privasi. Karena memang gue tidak perlu privasi, gue mau ini transparan. Kasus ini gitu ya, kasus ini. Bapak Ibu Diana, makin semangat kawan, God speed your way. Siap Bu. Ibu Diana, cuma kok Awan yang berani begini ya, yang lain mana berani. Semangat kok, kami mendukung transparansi ya, biar terang benderang yang terjadi seperti apa. Yes, betul ya Bu Istana, Bu Diana, terima kasih Bu. Supaya terang benderang ya. Jadi hari ini ada 2 masalah yang akan kita laporkan. Nanti kita sampaikan teman-teman ya, kita sampaikan. Ibu Heri, Bapak Heri, no viral no justice ya. Betul Pak ya. Kita ingat kasusnya Boyolali ya. Kasus pajaknya si siapa namanya? Pramono Boyolali ya.
no viral, no justice, teman-teman ya. Kalau nggak viral, nggak bisa justice ya. Kalau nggak viral, lu dikentutin lu sama si oknum ya. Tapi kalau viral, Kompas TV masuk, TV One masuk, Metro TV masuk, iNews masuk, kemudian Dwi Astuti muncul di semua media. Kalau bisa viral ya. Kalau nggak bisa viral, buang ke laut, dikasih kentut lu sama si Dwi Astuti ya. Oke. Bapak SJM, Bang, kebetulan gue lagi boker sambil nonton live. Tolong arahin kamera ke pejabatnya dong. Siapa tahu gue cepat kelar bokernya. Jangan gitu dong, Pak. Bapak Amin BT, mantap. Oke. Bapak Sabar Widodo. Coba kalau Fufu Fafa kita lapor bagaimana ya ke Mas Gibran. Bapak Delaso. Jadi ngaduin nggak kok? Kita nunggu. Kita masih nunggu, teman-teman ya. Kita masih nunggu karena dari dalam masih nggak jelas ya. Dari dalam masih nggak jelas mereka maunya gimana, gitu kan? Karena gua tadi dikasih izin untuk merekam tapi hanya audio saja. Dan gua bernegosiasi, gua bilang jangan audio dong. Gua pengen merekam audio video, tetapi hanya muka gua saja. Gua tidak akan rekam si pejabatnya, gitu ya. Nah, jadi kita masih menunggu ya. Ini sudah mau 2 jam, teman-teman ya. Sudah mau 2 jam, apa sudah lebih ya? Sudah mau 2 jam kita menunggu karena proses birokrasi di dalam masih seperti itu ya. Kita masih menunggu Mas Gibran. Kita nunggu Mas Gibran, mudah-mudahan beliau mau mendengarkan kita semua ya. Bapak Utime, mau ikut-ikut lapor takutnya nggak ada tindak lanjut. Ya, betul ya. Tetapi kalau kita sudah ada rekamannya, jangan sampai nggak tindak lanjutin dong, ya kan? Kalau tidak ada rekaman, kemudian tidak ditindaklanjuti, ya nggak ada yang tahu, gitu kan? Tetapi kalau kita bisa merekam, kalau dia tidak tindak-lanjuti, ya jangan, ya harus ditindaklanjuti dong, ya kan? Nah, kemudian Bapak Seger Waras, Budalmu, Resiki Disik, apa itu? Bapak Gongstel 1919, Pak WPOP, pajak final UMKM 0,5%, minta diperpanjang lewat Mas Gibran. Salam sehat, Pak Awan. Yes, Pak. Jadi itu salah satu agenda kita ya. Kita punya 2 agenda. Yang pertama adalah ini, yaitu PPh final UMKM kita minta diperpanjang ya. Kita sudah isi petisi ya, teman-teman tinggal isi www.change.org/petisi pajak. www.change.org/petisi pajak. Oke, di situ kita akan bisa merekam. Bisa mengisi yang namanya petisi untuk minta perpanjang PPh final UMKM ya. Silakan diisi teman-teman ya, karena hari ini akan gue sampaikan kepada Mas Wapres ya. Hari ini akan gue sampaikan ya. Nah, Bapak Monhatori, banyak oknum memanfaatkan ketidaktahuan WP. Miris sekali. Iya ya, miris sekali. Begitulah oknum. Bapak Rinto, coba narasi dirubah Mas. Kita itu rakyat adalah raja, pemegang kedaulatan. Sekarang rajanya mau ngecek kinerja pelayanannya. Mantap Pak Rinto, luar biasa ya, mantap ya. Ya kita memang raja teman-teman ya, karena kita yang membayar pajak, mereka makan uang dari gaji, makan dari kita semua ya teman-teman ya. Bukan kita yang bayar mereka, bukan kita yang melayani mereka, tetapi mereka yang melayani kita. Bukan mereka bantuin kita ya, tapi kita yang bantuin mereka untuk terima gaji dari kita. Oke? Ibu Bapak Monhatori, apa bedanya dengan penipuan? Ya kita nggak tahu ya. Bapak Gongstil 1919, sekaligus minta PPh bunga di bank sebesar 20% dan PPh reksadana sebesar 10% dihapuskan. Masa kalah dengan Singapura dan Malaysia, tidak ada pungut apapun dari deposito. Oh gitu ya Pak ya? Oke. Kita nggak tahu ya kalau di Singapura Malaysia ya. Bapak SJM, dulu banyak orang cita-cita jadi dokter, sekarang banyak orang cita-cita jadi pegawai pajak. Kita nggak tahu ya teman-teman, kita nggak tahu. Bapak Sam, argumennya masuk kok. Oke Pak Sam. Bapak Ahmad Sujulfikar, semoga ini bukan program Fufu Fafa untuk menutupi kesalahannya, karena sudah melanggar konstitusi ketika pencalonannya sebagai wapres bermasalah. Oke, jadi gini Pak, terlepas dari segala kontroversi, terlepas dari segala plus minusnya Mas Gibran, tetapi beliau sudah mau ini dijalankan programnya. Beliau sudah mau menerima pelaporan dari warga masyarakat, teman-teman ya. Beliau sudah berani terima pelaporan dari warga masyarakat. Artinya apa? Artinya minimal beliau, itu Metro TV itu Metro TV teman-teman ya. Ada dari Metro TV sudah datang ya. Apakah beliau akan diizinkan untuk merekam teman-teman ya? Dari Metro TV teman-teman ya. Dari Metro TV. Apakah mereka akan ditolak untuk merekam? Kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan tidak ditolak ya. Tadi sih kalau nggak salah pers boleh ya. Pers kalau nggak salah boleh. Karena kalau pers nggak boleh, dia bisa dipenjara ya, melanggar undang-undang pers ya. Nah,
ada Metro TV datang teman-teman ya. Mereka datang tadi sudah masuk, sudah bawa kamera ya. Ada tim dari Metro TV masuk bawa kamera. Mudah-mudahan boleh ya. Mudah-mudahan tidak ada larangan untuk perekaman. Kita lihat mereka bisa masuk ya. Oke, kita lihat mereka bisa masuk. Oke, jadi ada tim dari media, dari Metro TV sudah masuk dan mereka boleh masuk ya teman-teman ya. Jadi sewajarnya, seharusnya boleh merekam ya. Tidak ada larangan perekaman ya. Oke, teman-teman ya. Tidak ada larangan perekaman untuk media. Tetapi kalau rakyat jelata, mohon maaf ya. Kalau media boleh merekam, tetapi kalau rakyat jelata, mohon maaf, tunggu dulu ya, minimal 2 jam nunggu lah ya, minimal 2 jam nunggu, kita lihat. Kalau rakyat jelata gimana? Boleh nggak kita merekam ya? Kita tunggu. Tadi sudah ada Metro TV masuk ya, sudah bawa kamera tim dari Metro TV. Kita mau tahu apakah mereka ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan merekam ya. Tapi mereka sudah masuk sih, mereka sudah masuk, gua rasa boleh ya. Gua rasa tidak ada larangan bagi pers. Kalau pers dilarang merekam sih, itu pidana ya, tidak boleh teman-teman ya. Nah, tetapi kalau rakyat jelata, tunggu dulu ya, tunggu 2 jam, ya, minimal 2 jam kita tunggu, boleh atau tidak boleh merekam. Oke? Ada Bapak Ida Bagus Swartika. Lama sekali orang-orang di dalam nggak keluar-keluar. Iya, nggak jelas ya. Mungkin mereka lagi meeting dengan Mas Wapres ya, boleh apa nggak boleh merekam ya. Pejabat kok takut direkam, aneh nih orang-orang pejabat. Bapak Rinto Setiawan. Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif ya, efisien dan transparan demi mewujudkan keadilan. Ya, betul ya teman-teman ya, betul ya. Demi keadilan, untuk mewujudkan keadilan ya. Jadi akan sangat aneh apabila tidak boleh merekam demi keadilan ini, demi keadilan, demi transparansi. Kok tidak boleh transparan gitu kan? Dan kesejahteraan rakyat ya, dan demi rakyat juga ya. Oke. Bapak Faisal Ahmad Fadilah, uang hasil usaha jangan semuanya taruh di rekening. Masukkanlah ke kripto atau Bitcoin via decentralized exchange karena mereka nggak akan pernah sita aset ini. Kita nggak tahu ya, apakah bisa DJP mensita Bitcoin? Mungkin nggak bisa ya, nggak tahu juga sih. Oke. Kemudian Hebel. Aku juga mau merekam kalau abang diperbolehkan ya. Teman kami ada 30 influencer. Oke, siap Pak Hebel, siap silakan ya. Kemudian Bapak Rinto Setiawan, diinfokan ke Mas Wapres, Mas IWPI sudah ada solusi hukum bantu UD Pramono biar pajaknya bisa nol. Oke, siap Pak, siap ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, IWPI sudah capek-capek, sudah susah-susah dan gratis ya, membantu Pak Pramono Boyolali supaya bayar pajaknya bisa nol. Oke, bagaimana caranya? Akan kita publis di video YouTube hari ini. Oke, thank you Pak Rinto ya, luar biasa IWPI ya. Ibu MSS, ini bagian dari marketing konsultan pajak ya. Ini bagian dari transparansi Pak. Ini bagian dari transparansi dari negara demokrasi Pak ya. Nah, bukan dari marketing konsultan pajak Pak ya. Ini bagian dari transparansi di negara demokrasi. Oke, semua teman tuh. Ibu ya, Ibu MSS. Ibu Diana, koordinasi boleh merekam atau enggak lama banget ya. Gimana mau selesai masalah aduan ya, hopeless gini sama program Wapres 1 ini. Ya, kita udah 2 jam teman-teman ya, udah 2 jam. Tadi Metro TV boleh masuk tuh. Metro TV boleh masuk, kenapa kita tidak boleh masuk ya? Kenapa? Aneh ini. Kenapa Metro TV boleh masuk, kita tidak boleh masuk? Nggak jelas ya. Metro TV boleh masuk, tetapi kalau rakyat jelata, mohon maaf dulu ya, tunggu 2 jam ya. Kita tunggu dulu ya. Blue Sky, Bapak Blue Sky, dipikir-pikir memang belum merdeka seutuhnya ya. Dulu dijajah bangsa lain, sekarang dijajah sesama anak bangsa melalui korupsi oknum-oknum. Ya, begitulah Pak ya, begitulah ya, negara Konoha. Bapak Lukman Arif, gas terus Om. Saya sebagai WP juga kepingin semua pelayanan pajak transparan demi kemajuan bersama. Kalau nggak boleh direkam audio video, berarti ada yang ditutup-tutupi. Yes, betul Pak ya, setuju Pak ya, ada yang ditutup-tutupi ya, kalau tidak boleh merekam ya. Omong kosong ini semua kalau tidak boleh merekam ya. Kita sebagai warga negara, orang yang membayar pajak. Mereka adalah sebagai pejabat yang ditugaskan oleh kita, oke, untuk bekerja dengan benar, ya kan? Supaya kita tahu kerjaan yang benar apa nggak benar, harus ada transparansi. Apa bukti dari transparansi? Buktinya adalah perekaman audio visual, oke? Nggak ada yang lain, namanya, nggak ada yang lain. Bukti dari transparansi adalah perekaman audio visual. Kalau tidak ada perekaman audio visual, maka omong kosong ini semua, kentut ini semua ya teman-teman ya. Oke?
Bapak Haikal Asyaf. Sepertinya, ya Pak? Ya. Tempatnya udah siap. Ya. Jadi bisa kita... Berarti sudah boleh diizinkan merekam, tetapi diri saya sendiri Pak ya? Ya. Ini dulu di off kan aja. Ya, tapi saya ingin dapat jaminan kalau di dalam, karena ini ruangan sendiri, saya diperbolehkan untuk merekam audiovisual untuk diri saya sendiri. Muka saya aja, bukan muka yang lain. Nanti kita registrasi dulu ya? Enggak, sekarang Pak saya butuh kepastian. Jangan sampai saya matiin, nanti di dalam beda cerita Pak. Enggak, gitu Pak ya? Ini kan Bapak kan mau ngambil. Ya. Kan tempat saya sudah koordinasi, tempatnya sudah ada, ya. Sudah siap di dalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Maskam. Maksud saya begini Pak, tadi kan dari Bu Yola masih ada ketidakpastian. Apakah ini boleh transparan atau tidak boleh transparan? Kalau boleh transparan, saya masuk. Kalau nggak boleh transparan, saya pulang. Gimana? Gitu Pak. Oke, Bapak set Wapres ya. Ya. Jadi gini Pak, tadi dengan Bu Yola ada perbedaan pendapat. Di dalam itu kan sudah ada ruang khusus. Ada. Nah, karena kan yang lain privacy. Oke, terima kasih Pak. Kami terima kasih banget ya, dibantu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah kami boleh merekam audiovisual? Tadi Bu Yola mengatakan awalnya boleh merekam tapi audio saja. Iya. Tetapi video nggak boleh. Betul. Nah, kemudian saya nego. Saya bilang, Bu, ini kan tidak ada bedanya antara perekaman audio dengan video. Kalau gitu saya izin, saya merekam, tapi diri saya sendiri aja. Saya tidak usah merekam posisi pejabat. Tapi di dalam ya Pak? Di dalam. Di dalam. Okay. Selama perjalanan Bapak tidak saya matikan sekarang. Oke, baik. Oke Pak ya, baik. Clear. Teman-teman ya, terima kasih teman-teman. Pak Wapres, luar biasa Pak Wapres ya, sebuah terobosan. Terima kasih teman-teman, kita akan lanjutkan nanti ya. Oke.